harusnya beda lah. Berarti Al-Quran Beda beda. Al-Quran terjemah gimana sih? Berarti Al-Quran nggak Terjemahnya. nggak sama. Lihat bagaimana Kristen lihat. Lihat begini yang menuntut data ke saya. Coba. Saya sudah curiga ketika dia menuntut Yang tadi itu data, kan saya Jesus. kasih Ini data, kan dia Jesus. sendiri ternyata. Saudara, saya sudah Pak, menunjukkan Yesus. Terjemahan Yesus. tadi bahasa Inggris bisa. Yang saya Iya minta Yesus kan. Iya Yang saya Yesus. minta Yesus, Pak. Betul. Yang- Jesus ini. Saudara, saya tanya dulu saudara. Pak, yang Jesus saya ini minta siapa? Yesus Kristus. Yesus Nah, ini siapa? Tadi Bapak Hitung tunjukkan sampai tadi 3, Yesus. hitung sampai 3. Saudara, ini nggak ada waktu kita. Kita Nah, tidak punya waktu banyak coba, Pak. dialog kita. Ayo, Pak. Ayo, Jesus Pak. ini Tunjukkan. siapa? Jesus ini Tunjukkan siapa? sama saya. Tunjukkan Al-Quran Udah ya, bahasa Indonesia. selesai ya. Ayo. Selesai. Baik, sekarang Ayo. saya lanjut materi saya boleh? Ayo tunjukkan, Pak. Sudah saya Mana? tunjukkan, mata Anda nggak Di mana? lihat tadi. Di mana kata Yesus di situ? Surat Al-Baqarah ayat 87. Berarti Sudah. Al-Quran Sepertinya beliau pendusta. Sudah ya, Pak ya? Berarti nggak. Selesai. Quran mengatakan ketika Allah mengadres orang-orang Yahudi, Quran mengatakan begini ya. Kita diberikan teks oleh Allah, namanya itu apa namanya itu orang ngulang-ngulang itu ya. Kalau orang training itu suruh ngulang-ngulang tuh apa namanya ya sebutnya, afirmasi. Kita diberikan teks oleh Allah untuk melakukan afirmasi. Sabung al-masani, 7 ayat yang diulang-ulang, afirmasi dilakukan tiap hari. Apa katanya? Salah 3-nya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, para nabi dan seterusnya. Ghairil magdub, lihat bagaimana Allah mendefinisikan orang-orang Yahudi. Ghairil magdub, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Orang-orang Yahudi itu orang yang murkai. Karena segimanapun mereka bejatnya, mereka masih bisa mikir apa yang mereka baca. Waladolin, dan bukan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Penuhan Yesus. Maka Anda akan harus terbiasa di masa-masa yang akan datang, teman-teman sekalian, terbiasa dengan orang-orang yang seperti tadi. Kenapa mereka sangat konyol sekali? Karena mereka menuhankan Yesus. Terbukti ya. Saya dialog dengan Billy Yahudi. Saya dialog dengan beberapa orang Yahudi. Siapa itu namanya? Saya dialog dengan orang Yahudi. Normal mereka dialog. Normal mereka berdialog. Tapi datanglah Kristen seperti sudah ditunjukkan. Saudara, Dulu Maria tidak pernah menyebut anaknya itu Us. Gak ada. Kalau seandainya Maria datang di depan kita, Anda tanya ke Maria, Maria siapa anakmu? Yesus. Kok Us? Gak ada. Spellingnya anak Maria itu ada 3. Karena bahasa Semitiknya 3. Kalau enggak Yesu Hamasya, atau Isa de Mesiho, atau Isa Al-Masih, Isa Yesu, Isa Yesu, vokal ujungnya Isa Yesu. Kenapa tiba-tiba jadi Yesus? Karena diterjemahkan dalam Yunani, dan di Yunani pronunciation-nya bukan Jesus tetapi Iosos. Ada tuh Bang Glenn, dia buka punya buku Bible. Dia buka ke kita dulu. Iosos Kang Chan, ternyata Kang Chan Iosos. Iosos. Loh, Kang Chan kenapa bisa jadi Yesus di sini? Ternyata LAI mengambil kata Yesus dari KJV dan dari beberapa literatur bahasa Inggris. Disebut Yesus bukan dari Iosos, bukan. Yesus dari Jesus. Dan Jesus ini adalah kata yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena huruf J baru ada abad 16. Jadi Maria, bayangkan Maria tidak mungkin menyebut.
Halo Bu. Jadi Maria tidak mungkin menyebut nama Tuhannya Jesus atau Yesus, nggak mungkin. Yesus, siapa kau? Gitu Bu. Gimana Bu? Ibu agamanya apa? Saya Kristen, Kang Chan. Oh iya, kasihannya masih Kristen. Semoga Ya. segera tobat Ibu ya. Oke, Kang Chan. Ya Bu. Di Al-Qur'anmu kan disebut Isa ya. Isa sebab Ya, yang akan betul. turun nanti ke bumi. Ya kan? Itu di ajaran Al-Qur'anmu. Kalau kami kan Yesus Kristus yang akan turun. Ada dua. gitu. Hah? Ada dua nanti Bu. Ada dua. Siapa aja? Al-Mahdi kan? Al-Mahdi, satu. Namanya Imam Mahdi dari ibunya. Yang keluar itu yang pertama Yesus dari langit dan Dabah dari bumi. Dabah itu binatang melata. Jadi Yesus dengan Dabah statusnya sama secara eskatologi. Oke. Kamu mengatakan sama ya? Sama gitu ya. Sekarang yang jadi Secara eskatologi. Iya, sekarang yang jadi pertanyaan Kang Chan, kenapa nggak Muhammad aja yang diutus? Kenapa Yesus? Pertanyaan bagus. Nah, ini baru pertanyaan bagus. Ini saya sudah menunggu pertanyaan ini sudah 3.000 tahun yang lalu. Baru keluar hari ini. Luar biasa. Pertanyaan yang bagus. Jadi teman-teman, yang ingin ditanyakan adalah saudara Ibu Hanis. Ibu ya, Ibu Hanis ya. Iya. Ibu usia sudah di atas 50, 40. Udah 65 tahun Apa aku. aja ya, Ibu. 60. Oma. Baik, Oma. Itu pasti. Gak apa-apa, saya panggil Ibu aja ya. Kami ini Muslim diajarkan untuk sopan. Baik. Ibu Hanis, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya silakan dijawab. Bentar dulu ada. Iya, saya gini, setiap pertanyaan yang bagus istri saya nelpon terus. Bentar dulu. Bu Hanis. Jadi teman-teman, Bu Hanis bertanya, Kang Chan, kan nanti datang tuh. Oh, jam 1 ya. Saya singkat ya. Saya harus nanti izin dulu sebentar. Bu Hanis standby. Saya harus jemput anak. Tadi saya ada izin ke Bu Rusiri jemput anak jam 1. Kang Chan, ini yang di akhir itu Yesus yang datang. Kenapa nggak Nabi Muhammad saja? Generalnya. Aduh, tuh kan. Panggil. Ntar dulu. Gimana nantiin ini ya? Sebentar dulu. Tar dulu. Nah, gini. Secara umum ya. Bentar. Nanti mungkin ada bahas secara bisa. Bentar. OTW. Anak saya selalu ikut tab, jadi ini on time. Mas Kang Chan ngapain sih? Ini hubungi istri dulu. Dia nyuruh saya ini kan jam 1 saya jemput anak. Gini terakhir ya, sebentar. Kenapa Yesus bukan Nabi Muhammad? Dia akan nanti datang di ujung. Kenapa Yesus bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sudah selesai urusannya. Taraktu fikum amro ini lan tadilu abadan ma tamasaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh padanya. Apa? Kitabullah, kitab Allah, Al-Qur'an, wa sunnah Nabi. Selesai Nabi Muhammad. Gak ada seorang pun yang bisa lepas dari ajaran Nabi Muhammad. Tetapi Yesus, dia masih banyak PR. Yesus, Anda buka Matius 24 nomor 3. Iya betul Pak, Bu, nomor 4 nomor 5. Apa? Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Dia akan datang dengan menggunakan namaku. Penyesat namaku siapa? Yesus. Dan dia akan mengaku Mesias, dan itulah penyesat. Yesus katakan Matius 24 nomor 23. Jangan, jika ada Yesus di sana, Yesus di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya, kata Yesus. Nah, ternyata setelah diperingati itu, orang-orang yang sesat ini mereka malah mempercayai Yesus. Hari ini sekarang orang-orang meyakini Yesus Tuhan. Maka Yesus masih punya PR, masih punya homework di bumi ini, pekerjaan rumah di bumi ini. Maka nanti Yesus turun untuk menggenapi PR-nya. Matius 7 nomor 22-23. Nabi Isa akan turun nanti di Darul Baydo, Menara Putih dengan malaikat kedua di apa? Tidak mungkin manusia turun harus pakai terjun payung kan, pakai itu kan. Maka dikasih malaikat, ketuaan malaikat nanti turun di Darul Baydo, di Menara Putih, Masjid Umawi. Lalu beliau turun, lalu datang ke situ karena hadisnya sudah tersebar.
kita dokumentasikan hingga sekarang, lalu orang-orang muslim saat itu mengetahui, oh itu Nabi Isa. Nabi Isa datang, orang-orang muslim sedang terpojok saat itu, lalu mereka sedang sholat apa ya, subuh kalau tidak salah ya, sholat subuh, lalu diimami oleh Imam Mahdi, akan diimami oleh Imam Mahdi. Datang Nabi Isa, setelah itu, oh ini Nabi Isa nih, wah Nabi Isa nih, oh silakan jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Oh enggak. Setiap umat punya pemimpinnya sendiri. Aku makmum aja. Yesus jadi makmum. Bayangkan, Tuhan Kristen jadi makmum. Imam Mahdi jadiin imam. Yes. Lalu untuk apa kamu kesini? Balik lagi. Kenapa? Aku akan selesaikan urusanku. Apa? Akan kukatakan kepada orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, bahwa mereka benar-benar penjahat. Yang berseru kepadaku Tuhan, bernubuat dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, melakukan mujizat dalam namaku. Pada hari ini aku turun dari langit. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada kalian, enyahlah dari hadapanku kalian penjahat. Matius 7:22. Oh, ini Yesus yang asli. Ternyata dia tidak Tuhan. Ternyata dia bukan Tuhan. Ternyata yang menuhankan Yesus itu penjahat. Akan kupatahkan salib-salib di rumahku. Patah salib-salib. Dasar pendeta gereja ini, dia yang menyesatkan aku. Akan kubongkar gereja itu. Patahkan salibnya. Kenapa kamu begitu? Sebentar dulu, saya sedang jawab. Sebentar dulu. Ya, ini saya kenapa sambil kalian tidur-tiduran juga. Mana tahu nanti saya bisa tidur kan dengan dongeng-dongeng. Iya. Kok dongeng? Itu ada dalilnya. Itu Matius 7:22-23, Ibu baca. Yang berseru kepadaku Tuhan, Kristen akan diusir oleh Yesus. Yang berseru kepadaku Tuhan. Oh, udah. Dongeng aneh ini. Ibu baca, ini pengertian Bible-nya agak kurang ya. Ibu baca Matius pasal 7 nomor 22, 23. Yang berseru pada hari terakhir, yang berseru kepadaku Tuhan, bernubuat dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, melakukan mujizat dalam namaku. Hari ini aku berterus terang kepada mereka, enyahlah mereka dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Dari mulut siapa? Dari mulut Nabi Muhammad? Bukan. Dari mulut siapa? Dari mulut Kang Chan? Bukan. Dari mulut siapa? Dari mulut Yesus. Yang berseru kepada Tuhan. Bayangkan ada 3 orang di sana berhadapan dengan Yesus. Yahudi, Billy Yahudi, Kang Chan, sama Pak Bom Bom. Misal. Majulah Billy Yahudi, datang ke Yesus. Dasar kau anak haram, kata dia. Ben stada. Datang saya. Yesus Al-Masih. Oh, mubarakan nama Kang Chan. Diberkahi engkau di mana saja engkau berada. Datanglah Bu Henis sama Pak Bom Bom. Tuhan. Ini orangnya. Kenapa Yesus dia harus turun kedua kalinya? Untuk menyelesaikan urusannya, karena dia dituhankan oleh Kristen. Bu, sebentar saya sapa dulu. Ustazah Sarah, assalamualaikum. Bentar dulu, Bu. Bentar dulu. Aku mendengar, Pak. Bapak. Iya, maksudnya saya ini mau jemput anak dulu, paling 5 menit, 10 menit. Nah, jadi supaya ada yang bantu saya untuk ngisi dulu. Assalamualaikum, Ustazah Sarah. Mbak Sarah. Assalamualaikum, Mbak Sarah. Baru nyampe rumah Mbak Sarah, Kang. Oh iya, silakan. Nggak apa-apa lah. Saya sambil di jalan ya. Sebentar, Bu. Sebentar Iya, dulu. apa-apa. Oke. Sambil di jalan ya. Ini tahan dulu ya, Bu. Enak juga dongeng tadi. Iya, Bu. Kalau dengan saya enak dialog, Bu. Apa, Pak? Kata Shinchan sama SpongeBob. Apa? Kata Shinchan apa tadi? Ngomong apa? Sama SpongeBob. Ngomong apa? Nggak ngerti, Bu. Kami ini orang-orang yang ini, Bu. Belajar. Apa yang Akademik. pinter, Bu. Mau gitu ya. Iya, Bu. Nggak ada kita box insan di sini. Iya. Kenapa Ibu mendegradasi kekristenan? Gimana, Pak? Kenapa Ibu mendegradasi kekristenan? Mendengar. Silakan, siapa yang mau ini? Saya izin dulu waktu 9 menit, 10 menit. Iya, sebentar. Mana kunci saya? Aku cari narsum. Iya, siapanya hostnya di sini? Si Sarah ya? Saya, Bu. Bukan, Sri. Sri. Yang mana Sri nih? Salam kenal, Bu Heni. Iya, Itu salam yang kenal. logo di atas. Sabar ya, Bu. Kita tunggu narsum lain, atau kalau enggak tunggu Kang Chan balik.
Nggak apa-apa, guling-gulingan Bu, dulu. Bu Sri aja yang jawab. Nggak apa-apa. Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Enggak lah, saya bukan debaters. Jadi enggak sih Sri. Ya. Mana si Sri? Ini si Sri ini. Iya, Kan pertanyaan-pertanyaan mudahnya. Cuma kan gini. janganlah. Menurut kamu lah dulu Sarah. Nah, apalah artinya kita beragama? Mbak Sarah monitor. Apa artinya beragama? Assalamualaikum. Maaf, sambil beres-beres. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang warahmatullahi Chan, wabarakatuh. semua yang ada di sini. Sorry sambil Kang Chan bolak-balik. lagi jemput sekolah, Mbak. Oh, lagi bolak-balik dapur Iya, sebentar. ini Bu Heni nanya pertanyaan. Apalah artinya kita Silakan, Bu. beragama ini? Apa arti kita beragama, Bu? Supaya kita punya aturan. Hmm. Agama itu mengatur kita beribadah tuh yang benar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Salah satunya itu. Hmm. Sekarang saya tanya Ibu, oh, ketika kita beragama, apakah kita hanya fokus di ibadah-ibadah sama ritual-ritualnya saja atau gimana Bu? Menurut Ibu? Tidak, Bu. Jadi ada ibadah kepada Allah, kayak kita sholat, ya. Kalau ibadah yang untuk muamalah sesama manusia itu diatur juga, namanya sedekah, ada zakat, menjaga perasaan orang, ada juga menjaga lisan orang, ada juga dalam berdebat ada aturannya. Quran di Al-Quran itu dijelaskan kalau berdebat ya tidak boleh begini begini begini, ada kondisinya. Dan di surat Al-Qasas ayat 56 kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai karena yang ngasih hidayah itu Allah. Itu di surat Al-Qasas ayat 56. Nah, seperti itu. Apalagi, Bu? Ibu tahu nggak kalau teman-teman apologet Kristen itu kalau menghujat Nabi Muhammad seperti apa, Bu? Dibilang Nabi Muhammad nabi palsu, cabul. Enggak, gini aja Bu, gini aja Bu Sarah. Hmm. Ibu kan Islam, saya Kristen kan. Sekarang kita coba dulu kita berdua, apa namanya? Jangan merasa kita paling hebat. Dan saya juga mengakui Bu, banyak juga orang-orang Kristen yang tiap hari hanya berbicara agama. Menurut Ibu ada nggak oknum Islam juga di apologet ini yang menghina Kristen juga? Ya kalau saya mengakui orang Kristen banyak juga menghina gitu loh. Kalau menurut Ibu Sarah, ada nggak orang-orang Islam juga yang menghujat tentang Yesus lah apalah gitu? Menurut Ibu lah dulu. Ada. Dan saya menasehati, saya menentang dan saya berserah diri, saya berlepas tangan dari hal-hal seperti itu. Tapi Bu Henis, kemarin saya live, saya ada yang naik di room saya karena kemarin penontonnya banyak ya, sampai 800 hampir 1000 orang juga. Ada Tritunggal yang naik, ya. Kemudian Bu Sri Mulyani kalau nggak salah, katanya dia murtadin. Nah dia menjelaskan kepada saya, Tritunggal itu konsepnya seperti ini, Tuhan Bapa, kemudian dia firman jadi anak gitu. Jadi itu adalah kedagingan. Ibu paham nggak? Ibu sadar nggak Bu Henis kalau statement teman-teman Tritunggal itu membuat kita yang awam, kita yang di luar dari pemahaman konsep Tritunggal itu bertanya-tanya kan? Akhirnya kan timbul pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf akhirnya menjurus kepada kayak hujatan, kayak olok-olokan. Oh Tuhan bisa makan, Tuhan kayak manusia gitu kan? Jadinya kan kayak gitu, ya nggak? Nah, saya kalau sudah sampai di situ, saya batasin, saya tidak mau gitu. Karena bagaimanapun posisinya itu adalah keyakinan mereka. Silahkan aja gitu. Tapi tidak ada yang bisa menjamin, Bu. Tidak ada yang bisa menjamin, termasuk Ibu dan saya, ya. Dari perkataan-perkataan yang di luar batas, baik dari pihak Muslim ataupun Kristen. Silakan. Iya, benar. Ya, tapi kalau saya Bu, kalau masalah barbar sebenarnya lebih barbar Kristen daripada Islam.
sebenarnya. Ya cuma seperti ini gitu loh. Ya kalau menurut pandangan ibu lah dulu, mana yang lebih banyak menghujat menurut ibu? Islam atau Kristen? Coba netral dulu. Kristen lah Bu. Iya. Kristen. Sebentar, Bu Henis, saya bicara dulu. Dalam Islam, Ibu, ada rukun Islam dan ada rukun iman. Saya jelaskan sedikit ya. Rukun iman itu tidak akan tegak kalau kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Termasuk siapa? Termasuk Yesus. Ini karena nama aja ya, dalam in English version, they call it Jesus. Tapi dalam versi Islam kita menyebutnya Yesus. Aisyah. Dalam keyakinan yang lain disebut Yesua, gitu kan? Tapi orangnya sama, gitu. Iman kita tidak berguna, Ibu, kalau kita tidak beriman. Tapi kami sebagai seorang Muslim, kami ya mengimani Yesus, Nabi Isa, Yesua, ya sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai orang yang diutus, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai anak Tuhan, bukan salah satu dari 3 Tuhan. Seperti itu. Nah, Oke, Bu Yanis. Oke. Ketika Al-Quran Ibu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hanya sebagai nabi, bukan pantas untuk dipertuhankan. Kalau saya sebagai Kristen, Bu Sarah, saya sangat menghargai pendapat dari Al-Quran Anda. Tapi di balik itu, Islam tidak bisa memaksakan seperti yang mereka inginkan. Kan beda. Kita tidak boleh, Bu. Kita tidak boleh memaksakan. Dalam agama kan ada la ikraha fiddin. Kalau Ibu tahu, Ibu sering melihat perdebatan ya di TikTok ini. Kita punya koridor sebenarnya. Ya, dan saya selalu mengingatkan teman-teman saya supaya tidak beyond the limit, melewati batas. Bahwa kita harus tetap menghormati bagaimanapun gitu. Cuma ini ya Bu Henis tahu ya fenomena orang Indonesia itu suka keributan gitu. Suka yang rame-rame gitu loh. Kalau saya kalau sudah udah masuk sudah tidak ilmiah lagi, udah masuknya jadi debat kusir, saya menghindari yang seperti itu. Saya mengaku kalah, saya nggak bisa. Makanya saya tidak pernah bisa dan saya tidak pernah mau gitu saling hujat, saling lempar. Bagaimanapun Yesus itu nabi menurut kami dan kami harus menghormati dan tidak pantas kalau saya mengatakan kok Tuhan netek. Mana ada Tuhan kayak begitu? Iya kan? Karena dia adalah seorang nabi dan tapi kalau misalkan dalam pandangan kami seorang muslim wajar dia menyusui kepada ibunya karena dia seorang manusia. Dia seorang nabi. Gitu loh, Bu. Jadi kalau misalkan dalam perintah Islam juga, Bu, kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang. Kamu menyembah apa aja silahkan. Tapi kalau kamu sudah jatuh penghinaan, penghujatan, saya menjawab tapi saya tidak menghujat balik. Ibu tahu nggak yang terjadi kemarin di Amerika? Yang terjadi penembakan di masjid. Baru kemarin. Tanggal 18 Mei ya. 3 orang meninggal. Kenapa? Gitu. Itu ditembak pemuda Islamofobia, 3 pemuda menembak 3 orang muslim di masjid. Salah satunya seorang satpam yang baru masuk Islam. Islamofobia Bu. Jadi dibilang Islam intoleran, dibilang Islam begini, begitu. Karena informasi yang didapat ya salah semua gitu. Termasuk Nabi Muhammad seperti ini, Nabi Muhammad seperti itu, gitu. Ya, coba saya mau tanya. Saya tahu Ibu adalah bagus akademiknya. Ini cocok pertanyaan untuk Ibu. Dan Ibu, saya yakin bisa menjawab ini dan menjelaskan. Coba, saya mau nanya tentang ini. UAS ya, Ustadz Somad kan pernah mengatakan gini. Kalau dia Kristen, walaupun dia baik, walaupun dia bersedekah, walaupun baik di dunia ini itu masuk neraka. Tapi kalau dia Islam, walaupun dia berzina, membunuh, apa segala macam kejahatan, kalau dia Islam masuk surga. Menurut Ibu gimana? Dalam keyakinan Islam ya, di surat Az-Zumar ayat 53 Allah mengampuni semua dosa. Dan jangan Ibu pikir kalau orang berdosa tuh tidak akan diberikan rasa gelisah, rasa apa-apa, dan itu udah bagian dari hukuman. Dan jangan dipikir bahwa kalau kita udah Islam terus kita bisa masuk surga, boleh melakukan apa aja. Jangan dipikir tidak ada konsekuensi.
karena Allah itu maha adil, maka di yaumil akhir itu ada namanya neraca keadilan. Kamu bisa lolos dari hukum dunia, tapi apakah kamu bisa lolos dari hukum akhirat? Tapi berbeda dengan konsep orang Kristen yang tidak mau beriman kepada Allah, ya beda, Bu. Seperti itu. Dan saya harap Ibu juga baik gitu ya akademisnya dan bisa berpikir, bisa memilih gitu. Maksudnya apa? Paham nggak Ibu maksud saya? Iya, kan gini loh Bu. Karena kan ceramah-ceramah seperti itu kan harusnya itu ada efek negatifnya juga bagi Bu, pendengar. itu Ustadz Abdul Somad itu kan berceramah di depan orang Muslim, bukan di gereja, bukan di tempat ibadah lain gitu, bukan di sinagog, bukan di Hindu. Dan sama kan, ibu juga berkeyakinan gitu kan. Selain dari orang Kristen, orang yang tidak beriman kepada Yesus atau orang yang tidak beriman kepada Bunda Maria atau Tritunggal atau whatever gitu, pasti masuk neraka, bener nggak? Enggak. Enggak, Enggak. enggak. Kalau Jadi kita ada- bisa masuk. kalau ada di antara di apologet ini mengatakan, oh hanya Kristen yang masuk surga, terus yang lain itu Iya, masuk tapi neraka. bukan apologet dalam kitab Ibu, kitab Ibu gitu. Kalau dalam kitab Ibu, selain dari Kristen bisa masuk surga nggak? Nggak ada dibuat seperti itu. Kalau di Alkitab itu hanya dikatakan bagi orang-orang yang percaya Yesus. Ibu kan bisa percaya sama Yesus, bukan berarti harus menuhankan. Loh, Bu, percaya, bukan hanya sekedar percaya. Kami percaya itu Yesus itu sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Tapi mengkultuskan berlebihan itu juga tidak boleh. Makanya saya tanya, kalau dalam Islam jelas orang-orang yang beriman gitu loh, pasti masuk surga gitu. Tapi masa dia tidak pernah melakukan dosa selama hidupnya? Pasti ada konsekuensi dari perbuatan dosa itu. Menurut Ibu, Ada konsekuensi Percaya gitu nggak? loh, Bu. Tapi Percaya kalau nggak? misalkan orang yang kafir yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah, ya, tidak mau menerima ayat-ayat Allah dan mereka berlaku sombong setelah dibacakan ayat-ayat Allah, ya ada hukumannya. Jadi dia masuk neraka lah, dia tidak beriman kepada Allah. Seperti itu. menurut Islam Ibu, jelas. Ibu percaya nggak yang namanya? Kenapa orang bisa mengatakan, oh lu masuk surga, lu masuk neraka, sementara dia tidak pernah mati? Gimana itu menurut Ibu? Siapa yang ngomong lu masuk surga, masuk neraka? Bu, dalam nih. saya dari tadi. Kayak Sebentar, Kristen Bu kan? Enis. Bu Enis, dari tadi saya berbicara tuh memberikan dalil dari Al-Qur'an ya. Lu masuk surga, lu masuk neraka. Saya bisa mengatakan, Bu, di surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 1 sampai 10. Bunyinya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Siapa? Yang melakukan sholat dengan khusyuk. Yang sholat dengan khusyuk. Terus yang apa? Yang menjaga, ayat ketiga nih ya, yang menghindari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang keempat, yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu, Bu. Jadi terus ayat 10-nya itulah mereka orang-orang beriman yang akan mewarisi, yang masuk ke surga Firdaus. Gitu. Jadi bukan saya yang ngomong, bukan teman-teman saya, bukan orang-orang yang ngomong. Mereka berbicara berdasarkan dalil. Cuma mungkin penyampaiannya yang kurang senang. Sebenarnya kalau misalkan orang nggak senang mendengarkan ceramah, itu yang pasti ada sesuatu dalam dirinya yang nggak beres. Makanya dia berontak gitu. Ketika saya dikatakan oleh dosen saya, kamu nih kalau ngerjain tugas telat mulu. Saya kesel kan. Padahal iya memang saya kalau ngerjain tugas saya telat mulu gitu. Karena saya malas orangnya, Bu. Jadi ada yang tersinggung, sebenarnya ada yang tersentuh di dalam hatinya, di dalam dirinya. Ketika Al-Quran dibacakan, memang begitu kondisinya. Orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang menuhankan Tuhan yang lain selain Allah, yang menyembah Allah beserta Tuhan-Tuhan yang lain, balasannya neraka, jelas itu. Jadi kalau Tapi gini Bu Heni, sebentar, saya belum selesai. Orang yang kafir itu dia berbuat baik di dunia, Allah balas kan kebaikannya. Allah balas kan kebaikannya di dunia. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia bersedekah, dia berbuat kasih, misalkan dari ibu ya, dia kasih makan, dia kasih ini. Apakah Allah tidak balas balasannya di dunia? Dapat balasan, tapi hanya di dunia. Seperti itu, Ibu. Silakan. setuju nggak Ibu kalau saya mengatakan orang-orang yang berimanlah masuk surga, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha? Iya dong.
Iya dong, orang-orang yang beriman, yang melakukan amal kebaikan, yang melakukan amal soleh. Bukankah dari nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, ada kan orang yang beriman, nggak semuanya kafir. Mereka beriman dengan apa risalah yang dibawakan Nabi Ibrahim, mereka beriman dengan risalah yang yang dibawakan oleh Nabi Musa. Mereka beriman kepada risalah yang dibawakan oleh Nabi Isa, yang asli, yang beriman. Mereka beriman loh. Mereka tidak mengatakan mereka Yahudi, mereka Nasrani. Mereka beriman. Kami beriman kepada Tuhannya Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Isa. Nah, seperti itu. Jadi menurut Ya. Ibu, beriman itu gimana, Bu? Beriman itu di mulut, makna diucapkan dari- di mulut. Bu Heni, beriman itu diucapkan di mulut. Saya beriman kepada Allah, diyakini dengan hati, kemudian direalisasikan. Apa rukun iman itu? Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada iman. Nggak, kalau iman Ketika saya akan melakukan secara kejahatan, general apa artinya? Secara generalnya iman itu apa? itu saya sampaikan, iman itu harus diucapkan Secara dengan lisan, spesifik. diyakini dengan Itu hati, secara dan spesifik. Ibu, saya tidak bisa mengatakan iman itu dipisah-pisah. Kalau menurut Ibu iman itu gimana? Saya tanya sama Kalau Ibu. menurut saya, Kalau saya mengatakan iya benar yang Ibu bilang, tapi yang Ibu bilang itu iman secara pengertian iman secara spesifik. Yang saya maksud beriman secara general itu seperti apa gitu? Gimana? Coba saya dengarkan penjelasan Ibu. Iman secara general itu seperti apa? Silakan. Kalau saya mengartikan beriman secara general itu adalah melakukan semua hal-hal yang baik terhadap sesama manusia. Karena dia beriman. Ketika kita beriman, makanya kita melakukan hal-hal yang baik, tidak membicarakan agama orang, tidak membuat hati orang sakit hati. Yaitu karena ada dasarnya kita iman gitu loh. Makanya coba kalau orang tidak beriman, artinya kita tidak akan bisa melakukan hal yang baik. Ibu menceritakan tentang imanmu secara spesifik gitu loh. Kalau saya kan mengertikan secara general gitu loh. Kalau secara general aku lebih ini ke generalnya. Jadi supaya dia tidak memihak ke agama ini tidak. Yang intinya bagi saya itu beriman itu adalah melakukan hal-hal yang baik bagi sesama manusia. Gitu. Itu aja. Tanpa Iya. beriman kepada Allah gitu ya. Jadi dia melakukan Ya, itu gini, karena kebaikan aja. ketika kita beriman, Ibu, kita sudah beriman kepada Tuhan. Ketika kita baik terhadap sesama, artinya kita sudah baik dengan Tuhan. Oh, enggak, Bu, enggak. Karena ada orang munafik. Orang munafik itu mereka mengatakan, ya. Saya berbicara berdasarkan data dari Al-Qur'an. Orang munafik itu mereka mengatakan bahwa Ibu lihat muka saya. Bu, orang munafik itu mengatakan mereka bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan saya dan Nabi Muhammad adalah Nabi saya. Itu secara spesifik. Tapi bukan gini. Makanya kalau Ibu bilang secara general, saya secara spesifik. Justru saya secara menyeluruh. Enggak lah, karena Ibu mengatakan Muhammad. Saya kan bukan Muhammad. Ibu secara spesifik di agama Ibu. Secara Bukan, general bukan. itu tidak memihak ke siapapun. Oh, orang Nah, beriman. gitu. Iya. Jadi maksudnya Ibu gimana? Kalau Ibu kan Jadi iman yang benar itu seperti gimana? Jadi iman yang benar itu seperti gimana? kalau iman yang benar itu menurut saya enggak usah dulu, anggap saja dulu. Menurut Ibu, Bu, kalau semua menurut Ibu dari tadi, Bu Heni Ya, dari bukan tadi saya menurut berbicara saya, menurut berdasarkan saya. Coba Ibu bayangkan. mohon maaf. Ibu mohon maaf karena ini di room Muslim dan kita berbicara iman, keimanan kita, saya berbicara dari perspektif Al-Quran. Ibu jangan berbicara berdasarkan saya, nggak boleh seperti itu, Bu. Dari tadi saya mengatakan di surat Al-Mu'minun ada aturannya begini, karena Ibu diawali dengan pertanyaan kepada saya, agama itu gimana sih? Beragama itu gimana sih? Saya jelaskan, agama itu untuk mengatur. Dalam ibadah kita kepada Allah, dalam ibadah kita kepada manusia ada aturannya, Bu. Jangan sampai kamu jadi orang munafik. Jangan sampai kamu jadi pembohong. Jangan sampai kamu jadi penipu. Kalau kamu berpura-pura baik, kamu menipu Allah. Tapi kalau kamu beriman kepada Allah, apapun yang kamu lakukan, walaupun kamu sedikit, kamu tidak akan malu. Walaupun kamu bersedekah sedikit, dan kamu tidak peduli dengan omongan orang. Oh, si Sarah cuma sedekahnya 10.000, apaan tuh? Saya nggak peduli, karena niat saya mengharapkan ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Gitu, Bu. Jadi kenapa kita ada aturan-aturan seperti itu? Ribet.
jadi orang Islam itu karena kebanyakan aturan, harus sholat harus begini, Allahu Akbar, nggak bisa. Sholat maghrib yang 3 rakaat jadi 4, nggak boleh nambahin, ngurangin, nggak boleh, semua ada aturannya. Begitu, Ya, jadi oke. nggak bisa berdasarkan hawa nafsu saya berbuat kebaikan. Saya mau ngasih dosen saya makanan kesukaan dia, supaya nanti kalau ujian saya dikasih nilai yang bagus. Ternyata dosen saya nggak bergeming, saya tetap aja nilainya jelek karena ujian saya hasilnya jelek gitu. Tapi ketika saya melakukan karena Allah, saya nggak peduli gitu loh. Silakan. Gini Bu Sarah, iya benar tadi penjelasan Ibu itu udah benar banget itu. Tapi Ibu kan menjelaskan dari segi Al-Quran, itu kan namanya spesifik gitu loh Bu, secara Ibu khusus Heni gitu. sayangku, Ibu Heni sayangku, kita ini sedang Nah, didebat coba saya menjelaskan Bu. lebih Saya spesifik menjelaskan lagi. tentang spesifik Karena di kita- kekristenan. Oke, Di silakan. kekristenan. Aneh. Jadi ini saya menjelaskan spesifiknya di dalam kekristenan. Tadi Ibu menjelaskan spesifik di bidang Al-Quran ataupun keislaman ya. Jadi itu namanya spesifik. Jadi kalau saya berbicara tentang umum atau secara general, artinya saya tidak menceritakan oh kekristenan gini loh, kayak ini bukan ini loh, bukan seperti itu. Makanya saya menjelaskan secara umum, tidak berpihak kemanapun. Makanya saya bilang keimanan itu adalah ketika kita bisa berbuat baik ke sesama manusia tanpa melihat agamanya, sukunya atau apapun. Anggap saja saya ini tidak beragama misalnya. Ya seperti itu saya menjelaskan. Bukan berarti saya bilang, oh iman itu artinya you harus percaya sama Yesus Kristus bahwa itu adalah Tuhan di segala penjuru gitu loh. Artinya saya menjelaskan tentang keimanan saya di kekristenan secara spesifik. Artinya kamu tidak akan tidak masuk di akalmu karena kamu Islam gitu loh. Jadi begitu juga dengan saya. Jadi maksud saya menjelaskan secara general, secara umum. Oke, Iman itu apa? sekarang gini, Bu Henis, 10 menit yang lalu, saya masih ingat ya, 10 menit yang lalu Ibu masuk dan Ibu bertanya kepada saya, menurut Bu Sarah agama itu apa? Saya jelaskan. Kemudian saya jelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, saya jelaskan. Kemudian Ibu masuk ke pertanyaan itu, statementnya Ustadz Abdul Somad, mengatakan, orang beriman tuh, orang yang penting dia Islam, dia berbuat berzina, membunuh semua, dia masuk surga, sedangkan orang kafir masuk neraka. Bermula dari statement Ibu itu, dari pertanyaan Ibu itu, makanya saya jawab. Kemudian sekarang Ibu bilang lagi iman secara general, nggak secara spesifik. Bu, mohon maaf Bu Henis sayang, kita berdua sedang di ruang debat lintas agama yang kita sama-sama berbicara tentang keimanan dari perspektif saya sebagai seorang muslimah dan Ibu sebagai seorang Kristen. Gitu loh. Ya, silakan. Jadi saya mau menjelaskan ke arti iman dalam kekristenan, Bu. Ibu mau nggak dengar saya keimanan dalam kekristenan? Silakan, saya dengar. Berarti artinya Ibu tadi sudah menjelaskan keimanan dalam keislaman. Jadi kalau dalam kekristenan gini, dalam kekristenan iman itu adalah melakukan segala perintah Tuhan, bukan hanya meyakini bahwa Yesus itu adalah bukan hanya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dah cukup. Sementara imannya tidak ada, perbuatan yang diajarkan Yesus itu tidak dilakukan. Artinya bukan kesimpulannya Kristen itu tidak akan masuk surga ketika hanya mempercayai Yesus saja tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diajarkan oleh Yesus gitu. Seperti itu iman di kekristenan. Ya Bu, saya mengatakan, ini ada kitab suci di depan saya. Kalau teman-teman di luar sana, 100 orang di luar membuka surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat 1-10, itu dijelaskan. Siapa itu orang-orang yang beriman? Ya. Saya berbicara memakai dalil, Bu, memakai data. Jadi bukan dari menurut saya, asumsi saya gitu loh. Ya, jadi bermula dari percakapan kita di depan ya Bu, maksudnya kita udah baik-baik, udah bagus gitu loh. Seperti itu, saya tuh maunya seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa, saya mendengarkan. Maksud Ibu adalah kalian tidak hanya Percaya. Tadi Ibu bilang ya tidak hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tapi kalau kalian berbuat baik, kalian bisa masuk surga. Seperti itu ya. Harus lengkap percaya kepada Yesus, namun harus tetap melakukan semua ajaran-ajaran Yesus tentang kebaikan, tentang kasih. Baik.
kemungkinan mungkin nggak ada seorang Kristen yang percaya kepada Yesus tapi dia berbuat juga, berdosa juga, membunuh juga, berzina juga. Ada nggak orang yang seperti Bu dari kalangan Kristen? Banyak. Ya, banyak. Nah, kan apakah itu bisa masuk surga karena dia beriman, karena mengaku Yesus sebagai Tuhan? Ya bagi saya tidak. Bagi Ibu enggak ya? Ya. Oh, kalau Secara di dalam logikanya Islam tidak. Ah, gimana Bu? Secara logikanya tidak. Ketika secara logika. itu saya bilang masuk surga, ketika saya bilang itu masuk surga, maka orang Kristen itu akan sebebas-bebas mungkin menghina orang, membumbun, mengkhianati orang, membuat orang sakit hati gitu loh. Karena itu kata Ibu ya. Itu asumsi Ibu ya. Itu asumsi bukan Ibu asumsi. ya. Nah, Bukan asumsi. logika. Karena orang Kristen Tadi aja yang nggak paham. Orang Kristen nggak paham. orang Kristen. Oke. Nah, bermula dari statement Ibu tentang Ustadz Abdul Somad kan, makanya saya jelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 53. Allah berkata, katakan kepada semua hamba-hambaku, katakan kepada orang Islam, katakan kepada orang-orang yang beriman yang pernah melakukan dosa, tidak. Katakan kepada semua hamba-hambaku. Ibu bisa cek, bisa di Google surat Az-Zumar ayat 53. Catat ucapan saya. Allah berkata, katakan kepada semua hamba-hambaku. Hambanya Allah tuh bukan hanya saya, bukan hanya Kang Chan, Muslim, Kristen, Hindu, semua hambanya Allah, Bu. Bedanya, Ibu belum beriman kepada Allah, orang Hindu, orang Buddha di luar sana tidak beriman kepada Allah. Yang melampaui batas dalam perbuatan dosa. Ya, dalam perbuatan maksiat, dosa semua segala macam, baik dalam hal tauhid maupun kejahatan. Kembali kepada Allah, aku mengampuni. Jangan putus asa. Kalimatnya apa, Bu? Jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguh, kata Allah, aku mengampuni semua dosa. Seperti itu, Bu. Jadi ada konsepnya. Semua dalam Islam itu ada, diajarkan. Bukan siapa yang ngomong? Bukan saya. Saya menyampaikan apa yang Allah sampaikan melalui nabi saya dalam Al-Qur'an, dan saya sampaikan di sini. Seperti itu. Silakan. Oh, berarti Sebentar. Saya ini ke dapur dulu. Mohon maaf, bukan saya nggak ngormatin Bu Heni. Ada Kang Chan dan lain di sini. Sebentar ya. Silakan, saya lanjut. Saya sambil dengarkan, tapi saya matikan karena sebentar. 3 menit. Lanjut. Iya siap. Kang Chan monitor. Iya. enak nih sih. Oke. Kang Chan udah keluar. Sarah. Iya. Sebentar Kang Chan, Pak Haru, siapa ini? Pak Haru, selamat siang. Enggak. Bang Jericho Muslim ya, Bang? Turun. Oke, Kang Chan lanjut. Iya, saya menyimak di terakhir. Jadi kalau siapa namanya? Bu Hanis nih memang berpikiran begitu, sebetulnya dia sudah berpikiran sebagai Islam, sebagai Muslim, dan itu tuningnya Mbak sama dengan Ustazah Sarah tadi, sudah satu tuning. Kalau beriman saja, tidak cukup hanya beriman saja, tapi harus beramal soleh. Itu dalam prinsip-prinsip iman yang benar tuh begitu. Tapi masalahnya ibu Kristen nggak begitu. Ibu baca Galatia 2:16, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, kata Paulus, hanya iman kepada Yesus. Ibu udah konsep ibu menurut logika saya itu starting yang bagus. Memang harus begitu. Islam itu mengajarkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah. Dan ternyata Bu, kalau ibu Kristen, ibu nggak boleh berprinsip seperti yang ibu katakan tadi, karena ibu pakai otak tadi 10 menit yang lalu. Nggak boleh pakai otak. Kata Paulus, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, melainkan hanya iman kepada Kristus. Kalau ibu kalau ibu mau menegaskan logika ibu yang tadi yang bagus itu, ibu harus ada di Islam, nggak bisa di Kristen. Yes. Kalau ibu menurut logika saya, orang nggak mungkin dia masuk surga kalau masih berzina, mencuri atau misalnya bahkan menyekutukan Tuhan, nggak mungkin. Yes, itu benar, bagus. Setiap orang harus dapat dia penghakimannya. Tapi sebentar dulu. Tapi itu kan bukan logika Kristen. Oke. Sekarang saya tanya kepada ibu. Bu, sebentar saya tanya dulu. Ini nih, sebentar dulu. Ini saya tanya dulu sebentar. Saya konfirmasi dulu.
Di dalam hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina. Ya, Ibu setuju nggak? Benar nggak itu? Bu, Ibu, Gimana? benar nggak? Di dalam Taurat dikatakan, diperintahkan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyekutukan dengan siapapun. Itu benar nggak? Benar. Benar. Hmm. Kata Kristen itu tidak benar. Kenapa? Ibu buka Galatia 2:16 itu tidak benar. Coba apa? Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Nggak benar. Teksnya begitu. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, melainkan hanya iman kepada Kristus. Nah, sekarang siapa yang Kristen, Ibu atau Paulus? Benar atau nggak benar nih melakukan hukum Taurat? Membunuh, berzina. Ya, mungkin yang bisa menjawab itu Pak hanya yang ahli di teologi lah. Bukan, Ibu baca. Ibu baca sendiri situ, coba. Baca, Ibu baca. Galatia 2:16. Iya. Hanya Tidak dibenarkan. Iya, tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tidak dibenarkan itu semua. Hanya iman kepada Kristus. Teksnya begitu. Oh Jadi ya. kalau Ibu mengatakan nggak bisa, kita nggak boleh. Tapi walaupun ada hal seperti itu Pak Chan, bukan kami berarti melakukan itu. Artinya itu Pak Chan kan hanya mengetahui sesuai dengan keinginan Pak Chan. Bukan, Ibu baca aja. Makanya saya suruh Ibu baca. Iya, pengertiannya kan Iya, Pak Chan. pasal 2 nomor 16. Enggak, Ibu baca sendiri coba. Kalau saya ada yang salah, saya bisa dikoreksi. Justru Bu, Kristen itu hadir untuk menggugurkan seluruh hukum Taurat. Kristus telah mati, dengan matinya Kristus sebagai manusia telah membatalkan seluruh hukum dan ketetapan dari hukum Taurat. Yes. Iya. Ini. Justru Bu, datanya Kristen itu promosi Bu. Nggak Ya. apa-apa kamu nanti keceletot berzina. Nggak apa-apa kamu nanti keceletot mencuri. Nggak apa-apa kamu berzina, mencuri dan melakukan semua hal. Kamu iman saja kepada Kristus, kamu dapat sorga. Kan itu tagline-nya Kristen dari dulu. Yes, Ibu Tapi nggak ngerti. kenapa saya masih bertahan di Kristen Pak? Ya, karena Ibu Bapak tuh tahu nggak keras kenapa? hati. Apa? Karena keras hati. Makanya Bukan orang-orang keras hati, yang Pak. bisa melunakkan hatinya, iya keras hati. Makanya orang-orang yang bisa melunakkan hatinya itu yang Nah, melunakkan itulah hatinya. asumsi Ibu tadi Pak. Bapak aja bisa langsung membaca pikiranku. Seperti itulah Bapak mengartikan tentang Alkitab tadi. Karena Ya Bapak udah, sekarang kalau Ibu tidak keras hati, saya tanya. Ibu baca Galatia 2:16. Dibenarkan tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat? Kita lihat keras hatinya atau tidak. Iya, saya tahu. Saya tahu. Baca dulu. Karena Bapak Chan kan mengartikan secara lurus gitu loh. Baca dulu. Lurus Lihat, tanpa lihat, tahu lihat. apa Baca artinya, dulu. maknanya gitu loh. Bu, bisa melunak hatinya sedikit Bu dengan membaca, supaya Ibu baca sendiri. Coba baca. Iya, silakan. Dibenarkan Silakan. atau tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat? Ya dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya nggak apa-apa lah Pak. Pak Chan yang penting hati Inilah Bapak Chan dia. senang. Nggak apa-apa Karena lah. keras hati Ibu. Karena keras hati. Di dalam Quran pun dikatakan karena keras hati. Makanya orang-orang yang begini, lolos Pak Chan. dari api neraka, Jadi, dia Pak Chan, orang-orang yang kenapa lunak saya hatinya. Kenapa saya masih bertahan di Kristen dan saya masih tetap ya, walaupun banyak saudara-saudara saya yang membuli, tapi saya tetap di ajaran Yesus gitu ya. Ketika kalian membubarkan agama Kristen atau gereja-gereja, saya tidak pernah tuh melihat orang Kristen membalas. Kapan kami membuarkan agama Nah, Kristen? itulah ajaran Ngapain Yesus itu. membuarkan agama? Kasihanilah musuhmu. Mereka tidak akan pernah membalas, Pak. Tidak pernah itu. Nah, berarti mereka menjalankan, Pak. Nah, di situ saya masih tetap bertahan di Kristen. Ternyata Gimana? Diulang, nggak ngerti saya. Makanya Nggak ngerti, dengar, gimana? kalau saya bicara, Bapak mendengar, jangan dijawab-jawab, biar paham. Kenapa saya masih tetap bertahan di Kristen, walaupun saudara-saudara saya banyak juga yang lari dari kesesatan, maksudnya sesat gitu loh. Karena saya perhatikan ketika banyak oknum-oknum Islam yang membubarkan agama Kristen ketika ibadah, tapi saya perhatikan orang-orang Kristen ini tidak membalas untuk membubarkan Islam. Berarti mereka masih Ibu buta ya? Ibu buta, memakai siapa yang membakar hukum masjid di pasti. Tolikara? Siapa yang membakar masjid di Tolikara? Siapa? Tolikara. Ibu buta ya? Siapa yang selama ini melakukan pencabulan terhadap biarawati? Ibu buta ya? Siapa yang melakukan perang salib selama ini? Siapa? Salib, tahu salib. Biarawati itu Pak, Salib. Islam nggak?
salib. Biar waktu itu Kristen dicabuli oleh pendeta, Ibu. Ya, tapi dia tidak mau Iya, itu Kristen. agama orang lain gitu maksud saya, Pak. Bukan kan Ibu dia tahu tidak perang mencabuli salib? Islam, Pak. Perang salib saya tanya, Bu. Emang perang salib itu perang kepada agama apa? Sesama Kristen. Udah biasa kalau sama Kristen. Kepada agama lain. Ibu tahu Holocaust? Nazi, Hitler. Emang Hitler itu membantai siapa? Yahudi, Sejarah, agama Pak. Yahudi. Sejarah zaman dulu, Pak. Iya, yang sekarang, melakukan siapa? Pak. Yang melakukan, Yang saya dibicarakan tanya, sekarang. yang membantai seluruh orang. Saudara, Ibu mulai lihat. Bagaimana kita tidak keras hati ya? Lihat keras sekali hatinya. Saya bukan keras Saya hati, tanya, keras yang hati. membantai orang-orang Yahudi, ingat, Bapak yang yang membantai terlalu orang-orang benci. beragama Yahudi, yang Bapak membantai terlalu orang-orang benci beragama Islam. Yahudi. Kalau saya Nah, tidak lihat, benci Islam, Bapak. mulai. Saya tidak benci. Siapa yang mengatakan Ibu benci Islam? Orang Coba Kristen. Ibu, Bapak turunkan dulu kebencian Bapak dulu. Coba dulu adem hatimu, Pak. Baik, kita adem. Bu, saya tanya sekarang. Siapa yang membantai orang-orang Yahudi dengan Holocaustnya? Yang di pesawatnya itu ada tanda salib. Sekarang Nazi. Bapak, Tuh, mulai ini. kenapa Bapak berbicara? Karena kata Ibu tadi Kristen tidak membalas. Sekarang Memang kita Kristen tidak berbicara membalas karena sekarang. Kristen memulai. Keras sekali hatinya Ibu ini. Enggak, Kasihan berbicara anak-anaknya. tentang sekarang, Pak. Jangan berbicara sejarah zaman 500 tahun Emang yang Kristen lalu. ada zaman sekarang? Ya saya Kristen. Ya udah, sekarang kenapa Kristen membakar masjid di Tolikara? Di mana itu, Pak? Tolikara. Tolikara itu di Papua. Ya. Ya. Itu karena ada juga ada juga memang oknum Islam juga yang duluan, Pak. Katanya tidak balas. Inilah dia orang-orang yang begini nih, orang-orang yang bukan hanya keras hati. Lihat, di dalam Islam seorang ibu itu dikatakan ibu madrasatul ula, madrasah sekolah yang paling mula-mula. Nah, sekarang Bayangkan, Kang Chan ibunya coba dulu penipu. secara net. Ibu, seorang ibu di Kristen dia rela nipu. Lihat nih. Coba hilangkan. Tadi Anda bilang saya Kristen karena kalau Kristen dihajar kita nggak balik. Bu, di Tolikara itu Kristen yang mulai. Hmm. Ini lihat ibu-ibu Kristen, kalian umat Kristiani, pemuda-pemuda Kristen, inilah ibu-ibu kalian, lihat nipu. Setelah dibawa ternyata selama ini Kristen lah yang membuat ulah di dunia. Makanya kata Yesus Kristen itu jahat kan, Matius 7:23. Lihat, dia harus nipu. Santai aja, Pak. Santai aja. Kapan Tolikara umat Islam dulu menipu dia? Bayangkan, keras hati. Makanya Bu, ada waktunya ibu ini merenung. Dan ujung-ujungnya sebetulnya bukan masalah. Bukan masalah. Ini aneh sekali. Bukan Bapak menyuruhkan Orang ngasih nasihat ya. Orang ngasih nasihat untuk merenung, dia tidak terima. Itu kan namanya keras hati kan? Bang Chan, kalau kita sebagai manusia, Pak, yang beragama, jangan menyuruh orang untuk merenung. Kita merenung diri kita sendiri. Saya harus introspeksi diri, Kang Chan juga harus introspeksi diri. Itu orang-orang yang apa yang harus saya introspeksi? Contoh apa nah, dalam konteks kita? begitulah manusia, Apa? Pak. Tidak akan pernah merasa salah. Tidak akan pernah merasa salah. Ya makanya saya tanya apa? Seperti Kang Chan. Tunjukkan kesalahan salah dalam konteks diskusi kita. Saya Gimana? tidak bertanya, saya sedang berbicara kalau saya di rumah, terus saya banyak kesalahan di rumah juga. Dalam konteks pembicaraan kita, di mana salah saya tunjukkan satu saja. Kesalahan Bapak. Apa? Ya, salah satunya adalah ketika kita berapologet, Bapak itu harus belajar mendengar orang. Apa? Mendengar, memberikan waktu untuk orang gitu loh. Ya, saya lebih suka seperti itu berapologet. Jadi saya sudah mendengar. Kita diam. Nah, setelah dia Yaudah, diam, sekarang kita menjawab. ibu diberikan waktu. Karena gini loh, Pak, Kang Chan. Oke, baik. Nah, Siap. yang namanya Ibu berapologet tidak ini- mendengar. Ibu mempraktekkan yang ibu katakan. Bapak Kang Chan, Bapak kan laki-laki, Yaudah. Pak. Menurut Ibu bicara survei, dulu, Pak, silakan. Setelah itu saya jawab, hanya saya bertanya, ibu jawab, silakan. Laki-laki hanya sedikit, Pak. Laki-laki hanya sedikit, Pak, Bukan itu. berbicara dalam satu hari. Ibu bicara saya dengarkan, Kalau saya itu bicara wajar, ibu Pak. dengarkan. Ya Kang udah, Chan. silakan. Apa yang mau saya dengarkan dari ibu? Nah, yang Bapak dengarkan dari saya, ketika berapologet, Pak, itu juga ibadah. Kamu mampu mengendalikan emosimu. Jangan selalu menyimpan kebencian dalam hati. Bapak kalau terlalu benci dengan Kristen, ya itu harus dirubah sedikit, Pak. Kalau saya tidak ada, karena keluarga saya juga banyak Islam, Pak.
Di sini ada sekarang nih kakak saya nih. Iya, ini ya Ibu kasih poin. Ibu dari tadi curhat. Poin-poin kasih poin. Apologit ya, apologit nih. Iya. Ya itu poinnya tadi Poinnya. Pak. Oke, siap. Sekarang baik. Sekarang giliran saya berarti. Kasih orang waktu berbicara. Ketika orang bicara. Berapa lama? Berapa lama Ibu perlu waktu bicara? Ibu perlu waktu bicara berapa lama? Ya, saya sudah siap bicara. Silakan Bapak bicara. Oke, siap. Pertanyaan saya, siapa yang membantai orang Yahudi dengan Holocaustnya, dengan salib di pesawat-pesawatnya? Siapa yang membakar Masjid Tolikara di Papua? Siapa dia yang tahu mensulak itu? Menombak, menusuk orang manusia, perempuan, bayi, orang tua, ditusuk dari duburnya sampai ke kerongkongannya, dipanggang di lapangan-lapangan. Pertanyaan saya, Ibu tahu nggak siapa? Di semua itu ada satu logo yang similar, yaitu logonya cross. Saya tanya kepada Ibu, siapa mereka yang punya logo cross membantai seluruh orang-orang di dunia ini, dan itu historical established, tercatat. Saya tanya Bu, sekarang waktu Ibu bicara, siapa dia? Siapa mereka ini? Agamanya apa? Silakan. Ya, Kalau sekarang nggak tahu, yang saya kasih tahu. sekarang yang Bapak bicarakan di mana, Pak? Di luar negeri atau di Indonesia? Di Tolikara, di mana Tolikara? Papua. Oke. Siapa yang membakar masjid di Tolikara? Ibu kalau tidak tahu, Ibu bisa googling. Oke. Sekarang yang saya tanya, Pak, Bapak jangan langsung Ibu tadi minta waktu untuk bicara. Dengar Ibu, dulu, Pak. Ibu waktunya Iya, saya menjawab sudah tahu nih pertanyaanmu, sekarang. Pak. Saya sudah tahu. Dengarkanlah saya dulu bicara. Dengar pertanyaannya baik. Iya, saya Siapa tahu. yang membakar masjid di Tolikara Iya. sebagai representasi dari kisah yang saya paparkan panjang tadi? Siapa? Iya, saya tahu. Dah? Siapa? Oke. Siapa? Bapak nggak usah berapi-api gitu loh. Karena Bapak juga harus sadar penyebabnya itu kenapa ya kok bisa Siapa? Iya, siapa? kenapa bisa dibakar kan gitu. Malu dia. Harus merasa Malu. juga, Pak. Ya Siapa? kalau memang ada. Saya tanya, Ibu tadi saya jadi Kristen karena melihat orang-orang Kristen tidak membalas. Sekarang saya tanya, jangan membalas ini memulai. Siapa yang melakukan pembakaran masjid di satu kasus, baru satu kasus dari sekian ratus kasus, dari melakukan pembakaran di masjid di Tolikara. Saya tanya siapa? Agama apa dia? Mereka Oke. ini agama apa? Jadi bisa saya jawab, Pak? Harus dari tadi. Bisa saya jawab? Harusnya Bapak dari diam tadi. dulu ya, Pak ya. Bapak diam dulu ya. Ibu jawab ya. Bapak paham ya? Ibu jangan ingkar janji ya. Awas jawab loh. Ya. Jangan curhat. Oke, Lihat, Pak. Bapak. Sudah bisa saya jawab, Bapak? Beda ya. Lihat beda ya. Antara ummahat disebut umat, ibu-ibu, perempuan dalam Islam ada Ustazah Sarah, dan perempuan dalam Kristen Anda Bahanis, lihat dengan dusta. Luar biasa. Lihat beda nih. Allah memang suka keindahan luar biasa ini. Konsekuensinya kalau banyak makan babi begini. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Saya tidak tanya mengapa, saya tidak tanya kenapa, saya tidak tanya bagaimana. Pertanyaan saya, siapa mereka dan agamanya apa mereka yang membakar masjid di Tolikara? Jawab. Oke. Bapak diam dulu 5 menit ya, Pak ya. Ibu Ya, Chan. butuh Saya jawab waktu ya, 5 Chan. menit untuk menunjukkan siapa. Ya, 5 menit. Saya jawab ya, Pak Chan. 5 menit, seriusan. Diam dulu, Pak. Diam dulu, Bukan, Pak. Diam Ibu perlu dulu, waktu 5 Pak, menit ya. untuk Ibu perlu waktu 5 menit untuk apa? Menjawab Bapak. siapanya itu 5 menit. Bapak Chan yang ganteng, silakan diam Gak dulu ya. ganteng, Pak, aku ya. cantik banget. Suka terima, peduli amat lah. Bapak diam dulu ya. Oke, Kenapa saya Ibu jawab malu? ya, Pak ya. Kenapa Ibu malu? Aduh. Dijawab, silakan Bapak, silakan diam jawab. dulu, Kita Pak. lihat Biar jawabannya, saya kita lihat jawab, Pak. jawabannya. Nanti saya jawab, Bapak mendengar. Iya, silakan coba Ya, Pak, kita ya. lihat. Oke. Yang membakar masjid di mana tadi, Pak? Di Papua ya? Di Ya. Papua. Memang umat Kristen. Tapi pernah nggak Bapak Kang Chan bertanya, kenapa ya orang Kristen membakar masjid di apa? Sudah. Pernah nggak Bapak berpikir? Sudah. Ya, silakan. Sudah. Pak. Sudah. Jawabannya apa? Lukas 19:27. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya.
Loh, kok nggak Bawalah nyambung, ke Pak? hadapanku, Kan bunuhlah itu maksud mereka saya, di Pak. depan mataku. Jawabannya begitu kok. Ibu tahu semua perang salib dia bawa slogan di depan mereka Lukas 19:27. Apa? Mereka rela. Bayangkan, pemuda-pemuda itu didoktrin dengan Lukas 19:27. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah saya mereka dulu ke depan bicara sama mataku. Sarah dulu ya, Pak, ya. Bunuhlah Kang dia di depan mataku. Maka mereka tega melakukan pembakaran. Maka mereka Saya bicara tega sama melakukan Sarah pembunuhan. dulu ya, Pak Chan. Saya sudah Coba di-mute dulu, Pak. Di-mute dulu, jawab Pak. Saya mau pertanyaan bicara sama Ibu. Sarah dulu lah. Sarah dulu lah. Iya. Teman saya. Ampun Kang Chan, ampun. Kenapa kau bisa menelanjangi agamaku Kang Chan? Ini sama seperti kemarin pendeta. Kang Chan, aku udah dengan kamu. Aku dengan teman kamu di sini Kang Chan. Bunda Sarah bertanya nih. Iya, Ini Ibu Sarah. Coba mute dulu Kang Chan. Lukas 19:27 saya tanya siapa di situ Kang Sarah. yang bicara? Jawab dulu Menurut dong. Bu Sarah, menurut Bu Sarah. Lu ini mute mengemis. Saya tahu. Ini Bu Sarah. Ular, makanya kata Yesus orang-orang begini disebutnya ular beludak. Kau ular beludak, keturunan ular beludak. Kenapa ibu tidak ambil satu poin lalu ibu turun gitu? Bagaimana Bu Sarah? Silakan Bu Henis, silakan Bu Henis. Kang Iya. Chan, kasih kesempatan Kang Chan. Iya, oke. Saya tahu Bu Sarah ini dia punya ilmu yang tinggi. Karena saya bisa tahu dari cara bicaranya. Dia bisa mengontrol emosinya. Ya saya tahu. Karena saya juga kuliah di bidang psikolog, Bu. Ya. Jadi saya paham mana yang. Makanya saya tidak akan marah sama Kang Chan karena saya paham. Bu Sarah, ketika ada yang dibilang Kang Chan tadi, ada pembakaran orang Kristen terhadap Papua Nugini. Ya itu memang salah satu kesalahan gitulah. Saya akui tetap itu kesalahan dari orang Kristen karena membalas, karena tidak sesuai dengan isi ajaran dari Yesus. Ketika doakanlah musuhmu, jangan pernah membalas. Sementara orang Kristen membalas di Papua, gitu kan? Itu salah satu kesalahan. Nah, sekarang saya tanya sama Bu Sarah. Ketika ada kejadian seperti Bu Sarah, pernahkah Bu Sarah atau kaum muslim berpikir kenapa ya orang Kristen membakar masjid dari Islam? Pernah nggak berpikir seperti itu? Pernah, sering Bu. Bahkan saya sekarang bicara ya, Bu Henis ya. Saya sebenarnya menarik tadi, sangat tertarik dengan statement Ibu yang mengatakan bahwa ketika Kang Chan bertanya kepada Ibu, kenapa Bu Henis masih Kristen? Harusnya dengan cara Ibu berpikir tuh Ibu udah Muslim. Terus Ibu Henis jawab, banyak kok saudara-saudara saya yang Muslim juga gitu. Tapi kenapa saya masih bertahan di Kristen? Karena saya melihat saudara-saudara saya yang Kristen tidak pernah membalas. Gitu kan? Nah, ternyata Ibu mengakui bahwa yang membakar masjid di Tolikara adalah, Ibu mengatakan itu oknum. Ibu mengatakan itu oknum Kristen ya. Bukan Jadi ajaran. bukan ajaran ya, itu oknum ya. Oke, baik. Sekarang kita studi kasus nih Bu jadinya. Saya menjawab pertanyaan Ibu, pernahkah Sarah berpikir? Ya. Ini jawaban saya. Ibu berpikir nggak? Kemarin-kemarin kira-kira 3 bulan yang lalu ada kasus di Medan, orang-orang Kristen komplain karena pemerintah melarang penjualan babi katanya. Ternyata setelah diselidiki bukan seperti itu, tapi ditertibkan gitu loh. Jadi sekarang saya tanya lagi sama Ibu, pernah nggak Bu Henis berpikir, kenapa yang timbul di media itu, yang banyak banget berita itu, memberitakan seolah-olah bahwa beberapa oknum ini benar gitu loh. Pernah nggak Ibu berpikir kalau ternyata ada orang di luar Islam dan Kristen ya, bisa dikatakan oknum juga, gitu loh, untuk membuat memang ricuh gitu. Tapi kalau berdasarkan jawaban Kang Chan tadi, yang Lukas berapa Kang Chan tadi? Lukas berapa? Itu bagaimana Lukas Ibu menjawab? 19:27 baca Bible supaya pinter. Ya, jadi
Jadi karena dari tadi studi kasus dan saya juga tadi dari tadi kita diskusi sama Ibu 20 menit yang lalu ya, saya membacakan dalil, saya membacakan ayat dari kitab saya gitu loh. Jadi saya berbicara bukan berdasarkan asumsi saya, kecuali ini dalam studi kasus. Studi kasus pun kita harus objektif, Bu, karena kita tidak bisa membaca dari satu sumber saja. Apalagi saya semua yang di sini tidak ada kejadian di sana. Kenapa? Gitu loh. Kan harus objektif jawabannya juga kan. Kalau kita berbicara, oh itu oknum, oh kitab itu palsu, enak banget. Semua orang bisa mengatakan hal seperti itu. Akhirnya semua orang mengklaim dan akhirnya adalah ego yang timbul, ya kan? Nah gitu. Saya sangat tertarik dengan statement Ibu yang saya masih bertahan di Kristen karena saya lihat saudara saya tidak membalas. Tapi kenyataannya, nah itu bagaimana di Tolikara? Silakan, Bu. Begini, Bu. Ya, saudara saya gitu kan. Yang saya perhatikan, saya kan fokusnya di itu tadi, yang pembubaran gereja. Bukan kalau masalah di Papua kan saya tidak pernah melihat. Ya kan saya akui tadi, ya itu merupakan salah satu kesalahan dari orang Kristen. Kenapa harus membalas gitu loh. Cuma kan yang namanya manusia itu kan seperti kita ini manusia biasa, pasti ada juga batas kesabarannya gitu loh. Itu sudah lumrah. Ada batas kesabarannya. Makanya untuk sebagai tugas kita sebagai beragama, janganlah kita mencubit supaya tidak dicubit. Itu sih bagi saya. Saya tidak mau mencubit kalau mau dicubit. Bu Henis mengakui nggak kalau ada program misionaris dalam Kekristenan? Ada? Ada. Ibu akuin ya. Saya dulu pelaku. Saya masih hidup. Saya tahun 2002 saya ke Cianjur. Saya bertemu dengan beberapa suster gitu. Saya masuk ke gereja. Saya minum kopinya dan alhamdulillah pulang dari situ sakit saya 3 hari. Lalu saya melihat bagaimana mereka melakukan kristenisasi. Padahal udah jelas-jelas desa itu muslim semua. Kenapa ada program kristenisasi? Padahal dalam Islam tidak ada program islamisasi gitu. Pernah nggak Ibu berpikir kenapa ada program kristenisasi? Oke. Begini, Bu. Kristenisasi ya, Bu ya, atau misionaris ya. Memang iya, saya perhatikan ada yang misionaris yang berkhotbah di jalan-jalan supaya dia berpindah ke agamanya gitu, ya kan? Tapi kalau saya, Bu, seandainya saya Bu Sarah atau seandainya saya orang Islam, mau 1000 orang pun datang ke rumah saya ini, mau Buddha kayak menawarkan apanya, Hindu kayak apa segala macam. Sementara saya nih posisinya Kristen, mau sampai habis pun nyawa mereka mengkhotbahkan apapun di rumah saya tidak akan pernah terganggu dengan iman saya. Biarkan mereka, misalnya nih kayak Buddha, Hindu atau Islam, biarkan mereka berkhotbah di jalan-jalan. Saya tidak peduli. Yang penting iman saya tetap kokoh. Bu Enis, dari awal kita berbicara, Ibu selalu mengatakan kalau saya, Ibu kan bilang sendiri kita berbicara general gitu loh. Ibu dan 3 menit yang lalu Ibu mengatakan jangan cubit kalau nggak mau dicubit gitu. Oke. Artinya di sini ada aksi, ada reaksi gitu. Oke, saya jawab secara ini ya. Sebenarnya itu misionaris. Satu lagi. Sampai sekarang yang paling heboh kemarin 3 hari yang lalu, ada seorang yang mengaku dia seorang muslim, tapi kemudian dia datang dan mengatakan kita ini asu dan semua dengan bahasa-bahasa kotornya. Tapi dia mengklaim dia seorang muslim gitu. Siapa itu? Tapi dia duduk-duduk sama adalah orang yang saya tidak mau sebut namanya gitu loh. Terus, tapi dia terkenal banget, dia aktivis. Namanya? Siapa Kang Chan? Sebel aku sebut namanya. Pokoknya orang fasik lah. Ini apa namanya? Tulang janda. Bukan. Jangan ngomong janda itu Oh, Kang iya. Chan. Karena Ini, tidak semua janda itu dajjal. Ya, gitu loh. Itulah. Dajjal. Dajjal Jadi, terlalu gagah kalau Dajjal. Iya, jadi berbicara tentang SKB di konflik. Abu Jahal. Iya, Abu Jahal. Anak Abu Jahal itu. Jadi Bu Henis, saya ini punya pengalaman dan saya berbicara bukan berdasarkan asumsi saya. Saya punya pengalaman dan saya menceritakan yang sebenar-benarnya gitu. Saya tidak suka kebohongan. Saya menyaksikan orang datang, misionaris, datang ke suatu komplek perumahan kakak saya waktu itu di Bekasi.
Ya. sama kakak saya di handle lah, karena nggak mungkin Pak, ini kita Muslim semua sini, Bapak mau bangun enggak Pak, nah, terus bawa orang-orang dari luar, dan itu tidak dinafikan kok, diakuin juga oleh beberapa teman Kristen, memang ada kegiatan seperti itu dan itu sangat disayangkan sebenarnya. Itu loh Bu. Jadi kalau Bu Henny berbicara jangan cubit duluan kalau nggak mau dicubit, ini karena oknum ini, sebenarnya semuanya karena ada aksi dan reaksi gitu. Ada aksi dan reaksi seperti itu. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih ada salahnya juga. Salahnya gini, ketika orang sudah beragama, Banyak, bukan ada. ketika orang sudah beragama, ya jangan diganggu lagi. Tapi ketika Sumber dia kesalahan itu Kristen tahu. Diam dulu Kang Chan. Ketika orang sudah beragama, jangan diganggu lagi. Tetapi kalau misalnya dia mengatakan, oh loh, saya mau pindah nih, nggak masalah di ini kan, gitu. Tapi ketika orang sudah beragama, sudah betul-betul ada agamanya, simbolnya, ya tidak perlu diganggu lagi gitu loh. Kalau misalnya dia menyampaikan bla 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 bla, kalau saya sebagai pribadi saya ya, saya tidak pernah terganggu dengan iman saya gitu. Mau 1000 orang pun di depan saya untuk membuat saya terpengaruh, tidak pernah, tidak ada. Karena iman saya kuat, gitu loh. Kalau 1000 orang laki-laki yang telanjang depan ibu gimana? Ya paling saya kasih racun cyanida. Ganggu berarti. Biar mampus semua. Gitu. Jadi kalau saya Kang Chan mau apapun dibilang Muslim atau agama-agama lain, saya tidak mau menghina agamamu Pak, tapi tetap bertahan saya di iman saya. Karena di iman saya ini saya lebih adem gitu loh. Tapi bukan berarti saya menjual agama saya. Oh ini loh agama saya bla bla bla, saya paling benar, terus saya menjatuhkan agama you, tidak. Nah, mana ada Kristen bener? Kata Yesus Kristen itu jahat. Apa ibu ini dari tadi terus saya tahu. Nggak masalah dibilang kayak gitu. Yang intinya kan saya bukan menjahati Bapak. Bukan, bagaimana ibu bisa perhatian terhadap omongan saya, omongan Yesus aja ibu nggak perhatian. Silakan aja ibu berapa. Ini bu, kalau dalam Islam tuh, yang kalau dalam Islam itu bu, jenis ibu teh sudah ada, spesial kayak ibu itu sudah ada. Sawaun alaihim, sama aja bagi mereka. Itu sudah ada bu. Itu bahkan disebutkan diabadikan di halaman pertama Quran. Jadi ibu nih kalau saya boleh saran ya, ibu harus sekali-kali melunakkan hatinya, seriusan. Ibu nih keras. Ada orang yang keras itu dengan cara enggak, ada juga yang keras itu enggak, apapun yang depan itu imanku tidak akan. Ini lihat banyak orang ini yang dulu bilang, orang ini yang dulu yang naik sepeda motor dipakai kalung salib, Yesus, tapi ketika motornya turun, Allahu Akbar. Gak bisa bu. Ibu kalau sudah yang gaib dibuka, ibu nggak bisa. Iman saya kuat, iman mau borah, iman ibu kuat. Ibu hanya sedang berkhayal. Itu saya. Hanya orang-orang yang coba begini bu, gini bu, dengar. Bapak ini bicara dengar. dengan kebencian, makanya saya nggak paham. Gini, enggak kebencian siapa? Saya sayang sama ibu. Kalau ibu ada depan saya cium hidung ibu. Serius, tidak ada saya kebencian. Bukan mahram. Nah itu udah salah. Saya wakili pakai tikus. Saya wakili pakai tikus peliharaan saya. Perwakilan surat kuasa. Bu, dengar bu. Ibu Tuhannya Yesus. Yesus itu bukan Tuhan manusia. Dari situ aja udah salah. Kasih tahu. Saya bukan benci ibu ketika ngomong gitu. Saya ini sayang sama ibu. Enggak, Kang Chan, ketika saya mengatakan seperti ini, sesuatu yang benar untuk Kang Chan belum tentu benar sama saya. Sesuatu yang benar sama saya belum tentu benar sama Kang Chan. Saya nggak ngomong menurut saya. Bu, saya dari tadi, apalah saya ini bu, saya adalah lelaki yang diperbutkan, cuma lelaki, saya ini hanya lelaki yang diperbutkan 7 wanita. Apa arti saya bu? Saya tidak bisa mengeluarkan pendapat saya menurut saya, menurut Yesus yang menuhankan Yesus itu jahat, tidak benar. Ibu menuhankan Yesus ini orang, bukan menuhankan itu Tuhan, bukan menuhankan orang. Dari situ aja udah salah ibu. Terus ibu bilang, aku nggak akan tergoyang imanku. Loh, bukan masalah goyang iman. Iman ibu salah menurut Yesus, bukan menurut saya. Siapalah saya? Kalau saya Pak Kang Chan, tanpa beragama Kristen pun saya bisa kok jadi pengikut Kristus. Misalnya saya tidak ada simbol agama nih. Nggak bisa ibu. Nggak bisa ibu. Nggak bisa ibu. Jangankan Yesus Pak Kang Chan, sedangkan sesembahan dari agama Buddha,
ketika dia mengajarkan kebaikan tentang kebajikan, saya bisa kok mengikuti itu. Enggak, Apa salah? Buddha itu Tuhannya banyak. Ibu Tuhannya bisa dilihat. Yesus Tuhannya tidak bisa dilihat. Enggak. Iya. Kalau ibu Tidak ada nggak bisa, salahnya. lo salah lah. Ini Tuhannya bisa Ketika dilihat. ada ajaranmu di Islam mengajarkan suatu kedamaian dan keademan, saya bisa kok mengikuti itu. Tapi ketika saya melihat ajaran-ajaran itu sudah terlalu rasis, suka membicarakan agama orang, terus apa ya, menghakimi. Bagaimana saya mempercayai? Bu Henis, Ya. Ibu ini nih Islam dibilang apa? Islam rasis, Islam gini. Mana ada, Bu? Indonesia merdeka itu udah berapa puluh tahun, dan Indonesia ini dimerdekakan oleh pejuang-pejuang, termasuk kakek saya dua-duanya, Bu. Itu berteriak dengan kalimat Allahu Akbar. Tidak ada rasis, kami berjuang. Kami dari ras-ras beberapa orang Cina juga yang Muslim, kita berjuang, Bu. Jadi tidak ada rasis. Justru yang rasis itu yang menjajah. Itu orang Belanda, itu agamanya Kristen, Bu. Jadi saya sakit hati kalau Ibu bilang Islam bukan agama damai. Justru Islam sendiri artinya salam, peace, keselamatan. Oke, Dan saya Bu Henis, tanggapi ya. Enggak, sebentar. Bu Henis bisa melihat sendiri bagaimana mereka luar biasa melakukan apologet Kristen, menghujat Nabi saya, menghujat Tuhan saya, Allah. Itu salah. Luar biasa. Ya, itu salah. Itu luar biasa. Mana Allahmu? Kuludahin katanya. Makanya saya pernah naik di room Kristen, Bu Sarah. Ketika dia menghujat Nabi Muhammad, saya yang masuk ke room itu. Ketika saya Ibu membela, apain? Ibu bela Nabi Muhammad. ketika saya Sebentar diam dulu, Pak Ibu Chan. Ibu Diam bela dulu, Nabi Pak Chan. Muhammad enggak? Pak Chan, diam dulu. Kalau Ibu Ketika bela Nabi masuk, Muhammad, saya kasih nih mawar satu. ketika saya membela terlalu menghujat gitu kan, ya saya yang masuk ke room Kristen itu. Asli nih, bener nih. Dengar dulu Pak Chan. Bohong Ibu Ketika ya. saya membela itu, maka saya di-kick dan saya dikatakan adalah menyamar sebagai Kristen, bukan Kristen. Ibu bela Nabi Muhammad nih, asli bener nih. Ya. Oh, saya membela semuanya, bukan hanya Nabi Muhammad, dari Nabi Buddha. Nabi Muhammad aja saya dulu. membela. Ya udah, salaman kita kalau Ibu bela Nabi Muhammad. Awas kalau ini. Aku nih laki-laki yang diperebutkan oleh 7 perempuan, bentar lagi jadi 8 gara-gara Ibu bela Nabi Saya tidak pernah Muhammad. menghujat. Buat apa saya menghujat orang tidak ada salah apapun sama Kristen saya? yang menghujat. Buat apa Kristen saya yang menghujat. Kristen. Hah? Kristen. Makanya saya hadir di room mereka ketika mereka menghujat. Bu, menghujat Kemudian siapa? saya kick. Menghujat Kemudian siapa? saya kick. Menghujat Buang siapa? saya di room itu. Menghujat siapa? Ya menghujat agama lain lah, agama Islam. Kalau Kristen menghujat Nabi Muhammad, Ibu naik, terima kasih. Masalahnya Kristen menghujat Yesus, saya nggak tega. Kata Kristen Yesus terkutuk, kata Kristen Yesus diludahi, kata Kristen Yesus ditonjok habis-habisan. Saya nggak tega. Bisa Ibu protes ke dia, ke Yesus tidak terkutuk, bisa. Yesus tidak. Yesus tidak menjadi kutuk. Ibu bilang begitu kepada dia. Yesus ini dia manusia Ketika tulen. ada orang Islam yang menghujat Yesus kami, kalau saya tidak mau membalas. Kenapa? Karena memang Yesus itu tidak perlu dibela. Gitu loh. Kalau bagi saya, Yesus itu tidak perlu dibela. Makanya kalau ada orang Kristen dihina misalnya Yesus, wah benar-benar langsung panas. Kalau saya tidak. Siapa yang menghina? Saya tanya siapa orang Kristen, orang Islam yang menghina Yesus? Penasaran saya. Emang hinaannya apa? Coba-coba. Banyak. Seperti Kadang apa? dibilangnya, Coba, Yesus tergantung dia apa. Terus dibilangnya pakai sempak, pakai collar. Kalau saya diam, saya senyum saya. Itu Tidak Kristen perlu yang dibela. pakai, Ibu lihat aja di toko di marketplace. Ada itu. Seriusan. Bu, gini, Anda ini merasa terhina oleh ulah kalian sendiri. Ibu kalau tanya ke Muslim, Yesus itu tidak begitu, Bu. Yesus itu mubarokan aina ma kuntu, diberkahi di mana saja dia berada. Enggak pakai sempak, enggak mati Yesus nih, Bu. Yang memvisualisasikan Yesus pakai sempak itu Kristen, demi Allah. Yang memvisualisasikan dari ada ujungnya nggak ya dunia ya? Seluruh dunia ini yang memvisualisasikan Yesus pakai sempak itu Kristen, bukan Islam. Nggak ada, Bu. Ibu tidak pernah akan menemukan Yesus pakai sempak di masjid, di madrasah, di pesantren, nggak akan ada. Tapi ibu akan menemukan Yesus pakai sempak di seluruh gereja-gereja yang ada. Seriusan. Mana ada ya? Kalian Kristen. Lalu di waktu yang bersamaan, ketika saya tanya, itu siapa yang pakai sempak? oke, Yesus kau oke, bilang oke. kami menghina. Gimana ceritanya? Oke, saya tanggapi ya.
mau Ini itu saya kalau komunikasinya makin begini, saya makin kasmaran. Ibu tahu nggak? Mana ceritanya? Tolonglah komunikasinya yang benar. Kalau misalnya Kang Chan mengatakan seperti itu, oh Islam itu memuliakan Yesus. Ya kalau saya sih tidak kontra gitu loh, tidak kontra maksudnya gini, hanya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang tahu hati manusia. Apakah dia betul-betul mau menghina atau hanya manis di bibir? Ya, Nah, Bu, ya itu Bu Eni, terserah gitu. itu rukun iman, Bu. Tadi yang udah saya jelasin di awal, tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada nabi, kepada rasul yang sebelumnya. Itu perintah, Bu, dan kita harus wajib hukumnya rukun iman itu, Bu. Jadi kalau Ibu berkata hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu, berarti Ibu ada suudzon kepada kita. Ibu bilang kita manis di bibir, padahal kenyataannya kita umat Islam harus ukur keimanan kita kalau kita Jadi, tidak beriman kepada nabi. Bu Sarah mungkin kuliah di bidang apa, Bu Sarah? Oh, Bu, saya Teologi ya? jurusan Teologi. jurusan apa? Teologi ya? Teologi ya. Apa namanya? Bagian agama gitu. Bukan, saya di jurusan Blok M. Apa itu? Saya tanya. Kang Chan apa? Tanya Kang Chan Ah. itu, tanya Kang Chan. Saya kuliah memang spesialis womanologi. Oh, berarti adiknya kakek Sugiono lah Kang Chan ya? Saya orang kesehatan, Sugiono. Dennis, saya orang kesehatan. Ibu, Oh, kesehatan. ibu nih, yang dilakukan ibu nih adalah ibu ingin memposisikan diri sebagai orang yang objektif, tapi di waktu yang bersamaan ibu masih Kristen. Ini ibu kayak orang yang baru keluar dari goa, tapi pantatnya masih digigit oleh beruang. Nggak bisa begitu, Bu. Kalau ibu itu harus keluar sepenuhnya, Bu. Nggak boleh begitu. Gunakan yang tadi standar di awal pembicaraan dengan Ustazah Sarah di 20 menit awal itu, pakai logik. Dalam bahasa ibu logika, dalam bahasa Yesus itu akal budi. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Yes, bukan doktrin dan bukan ngarang-ngarang, bukan menjadikan hawa nafsunya itu sebagai. Nggak bisa, Bu, begitu, Bu. Ibu tidak punya, karena ibu punya standar sendiri terus jadi benernya. Enggak begitu. Minimum lihatlah Yesus. Ibu tadi saya bisa mengikuti Yesus dari mana saja, nggak bisa. Satu-satunya jalan supaya kita bisa terlihat mengikuti Yesus hanyalah Islam. Saya buktikan sekarang ya. Saya buktikan. Yesus Tuhannya Yesus Tuhannya satu. Markus 12:29. Tanya seluruh orang Islam, Tuhannya satu. Ada nggak satu ini ML, 3 pribadi, 1 hakikat, 3 entitas, 1 hakikat, 3, nggak ada begituan. Satu ya satu. Siapa? Yesus. Siapa? Ustazah Sarah. Siapa? Mbak Sri. Siapa mereka? Islam. Yesus adalah utusan Tuhan tok, murni, tulen, manusia. Tanya orang Islam, ada nggak ya orang Islam yang meyakini Yesus itu 100% Tuhan, 0,7% 100% manusia, 0,7% Tuhan? Nggak ada. Mana ada yang 100% manusia? Justru kan, Bu, poin para nabi itu, Bu Hanis, poin para nabi itu untuk membatalkan seluruh pengkultusan selain hanya kepada Allah. Bayar nih, pakainya. Malah ngobrol dengan tukang siomay. Mana ceritanya dialog begini? Capek-capek aku kasih ilmu, malah ngobrol dengan tukang bakso. Bu. Izin Bang Chan, Kang Chan. Iya. Izin. Iya, Pak. Ya, Bu Henis. Kalau seandainya saya mengatakan ibu itu bodoh, ibu marah nggak? Tidak. Tidak. Kalau Yesus mengatakan ibu bodoh, Tidak. ibu dikatakan sama Yesus itu bodoh, Bu. Kenapa ibu ikuti? Nggak masalah. Yang jadi pertanyaan saya, ibu katanya kuliah, masa orang bodoh, kita dikatakan orang bodoh, kita masih mau ikut sama dia, gitu loh maksud saya. Oh begitu. Ya. Kalau itu asumsimu ya tidak masalah. Karena gini, ketika gini Kicui, misalnya nih ada orang lain mengatakan, oh Kicui itu nggak ada bagusnya itu, nggak ada benarnya itu. Apakah saya langsung percaya dengan orang? Bahwa saya dalami dulu kamu, saya pelajari dulu sifat kamu. Si Kang Chan bilang si Kicui itu jahat. Saya tidak akan langsung percaya sama si Kang Chan. Saya pelajari dulu kamu, saya kenali dulu kamu. Kamu betul-betul jahat atau enggak? Seperti Ya, itu. jadi pertanyaannya, Bu, yang mengatakan ibu itu bodoh Tuhan ibu sendiri. Itu Ya. maksudnya. Enggak masalah. Enggak masalah dibilang seperti itu. Nanti saya akan pelajari. Ibu kan menuhankan Yesus. Iya.
Tetapi Yesus sendiri mengatakan ibu itu bodoh. Ya, Apalagi tidak yang masalah. pelajari. Ibu Tidak katanya masalah, sudah saya bukan langsung, oh, what? What's going on? Bukan seperti itu saya. Artinya saya harus pelajari dulu. Saya tidak mau mendapat apa pernyataan dari orang. Kicu itu Nah, jahat. belajar sekarang Kicu sini. bodoh. Saya Enggak. tanya, Tuhannya Kalau Yesus saya- ada berapa? Gimana? Tuhannya Yesus ada berapa? Tuhannya Yesus tidak ada Tuhannya Yesus. Kenapa dalam Bible Yesus mengaku dirinya punya Tuhan? Yang salah siapa, Yesus atau ibu? Belajar sekarang. Ayo. Kalau saya secara umum mengatakan Yesus itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Tapi bukan itu yang saya tanya. Yesus di dalam Bible, Yesus punya Tuhan. Ibu setuju nggak Tidak, dengan Yesus? Jadi ibu nggak setuju dengan Yesus nih. tidak. Kenapa ibu Itu tidak kan- setuju dengan Yesus? Ada penjelasannya itu, Pak. Apa penjelasannya? Penjelasannya bahwa Yesus itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Bukan, tapi nggak begitu teksnya. Yesus Ya nggak ini apa-apa, Pak. dia punya Kalau Tuhan. Bapak berpikir seperti itu nggak masalah. Bukan Saya Yesus hargai, yang Pak. berpikir. Bukan saya. Ibu ini fitnah saya terus. Yesus yang ngomong. Yesus punya Tuhan. Ya, Ibu nggak bilang masalah. Yesus nggak punya Tuhan. Yang salah siapa? Yesus atau ibu? Iya, makanya saya tidak mudah diprovokasi, Pak. Aku Bukan orangnya. provokasi. Ya. Nah, ibu nih katanya mau belajar. Ini saya ajari. Tapi kalau Saya ajari Kang karena di Chan- gereja kan Kang kalau Chan- belajar saya ajari di sini. Ada temanmu, Kang Chan, ada temanmu mengatakan, oh ini loh Kang Chan, dibilang si ini, kamu ini, oh langsung ngambil parang Kang Chan ini. Enggak. Ya kan? Ibu Kalau saya tidak. Enggak. Ya udah Kamu ibu buka. ini, kamu Yaudah, jahat, bagus. kamu ini kata si A. Oh saya tidak, Oh. saya pelajari dulu. Oke, ibu Begitu pelajari. orang cerdas, Pak. Baik, bagus. Ibu buka Markus 12:29 sebagai orang cerdas. Ayo, buka. Enggak lah Pak, kan Bapak yang bertanya. Kalau aku yang buka, aku yang cerdas dong. Bapak yang bertanya. Kan aku nih lagi Bapak kasmaran. yang pengen tahu. Ya udah nih kata Yesus nih, menurut Yesus. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu Esa. Satu. Nah, ibu katakan Yesus tidak punya Tuhan. Yesus katakan dia punya Tuhan. Tuhan kita. Hmm. Ah. Ya enggak apa-apa. Yang Bukan intinya sampai apa-apa. saya, Pak, sampai Bukan nih. Bukan masalah mati nih belajar. sampai Kata dalam Yesus. penghabisan tetap saya mengakui Yesus itu adalah Tuhan Tapi itu saya sendiri. nggak nanya itu. Yang saya tanya siapa Tuhannya Yesus yang disebutkan di situ. Karena gini Pak, di Al-Quran Karena bahwa gini. Isa itu yang diutus, Pak. Iya. Jadi saya Nabi Isa sudah punya sepakat Tuhan. dengan Islam. Iya, ya udah, saya sepakat. Nabi Isa punya Tuhan. Sekarang Yesus balik lagi. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita. Tuh, Tuhannya Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Tidak ada. Yang begini, ini yang saya bilang keras hati. Aku belajar, aku objektif. Ini di mulut. Hmm. Ini hanya di mulut. Belajar, objektif. Kamu Saya baik, tidak berilmu. bisa. Saya tidak bisa menurut, Pak. Walaupun saya objektif, Pak, saya pertahankan di Ya agama udah, saya. sekarang dibaca Lu itu. pertahankan agama lu. Ya udah dibaca sekarang. Dengarlah orang Israel, Tuhan kita, kata Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Tidak ada. Bapak yang Tuh. Apa ini? Ini bukan belajar, ini saya bilang yang diceritakan oleh Quran, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, sama saja. Kenapa mereka begini? Bapak, Ini orang yang Putra, kelas. dan Roh Kudus Satu. itu satu, Kang Chan. Heeh. Itu Yang mana yang satu? Itulah Tritunggal. Bapak Tuhan bukan? Bapak Tuhan enggak? Bapak Yes. Tuhan bukan? Yes. Yesus Tuhan bukan? Yes. Roh Kudus Tuhan bukan? Ya. Ada berapa tiga gorengan Tuhan, di kau situ? bilang, kan? Ada 3 Tuhan. kau bilang. Udah ngaku duluan. Aku nggak nanya itu. Yang ketidaktahuan dari Islam itu. Jadi cukup kami saja yang Ya. tahu, Pak. Saya kalau jelaskan nanti Ya Bapak udah. jadi murtad. Jadi pindah Ya agama udah, nanti, ada Pak. berapa Tuhan di situ? Ada berapa Tuhan di situ? Satu Tuhan, satu Tuhan. Oke, satu Tuhan tuh yang mana? Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menyatu, satu. Bukan itu yang saya tanya. Jiwa. Satu Tuhan Satu itu jiwa. Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Kalau Roh Kudus tidak ada, tidak lengkap, Pak. Tapi bukan harus itu yang saya menyatu. tanya. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Katanya mau belajar. Di sini belajar, daripada di gereja nggak bisa belajar. Jadi begini, kalau di gereja, di sini belajar supaya cerdas. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Enggak lah, Pak. Ngapain saya belajar dari Bapak? Ini pertanyaannya belajar nih dari Bapak? supaya Anda cerdas. Iya, Anda harus belajar dari Enggak, saya. Pak. Di antara Bapak. Saya juga Enggak, bukan pertanyaan- bodoh, Pak. Bukan orang bodoh saya, Ya Pak. kalau gitu jawab pertanyaannya, kalau bukan bodoh harusnya gampang kan, nggak muter-muter. Pertanyaannya mulai. Di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana yang satu Tuhan itu? Ya, ketiga-tiganya tuh menyatu. Saya 3. Tadi katanya Ketiga itu 1. menyatu. Bukan, ibu bilang tadi Tuhannya 1 kok jadi 3. Iya.
Iya. Bu, ibu One. Tuhan ibu jadi sebentar dulu. Ibu jadi nggak Tuhannya satu? Iya, satu. Oke. Ulang Tidak lagi. pernah Kristen Tuhannya tiga, satu. Ya, bagus. Ya, memang di antara Bapa, Tuhan satu itu Allah. Di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang mana yang Tuhan yang satu itu? Iya, Bapak Putra Yang dan mana? Roh Kudus. Bapak Putra dan Roh Kudus. Saya nggak punya. nanya, Bu. Saya nggak nanya itu. Di antara Kang Chan, Sarah Intan, dan API Jabo, yang mana yang host? Itu API beda, Jabo. Anda manusia. Nah, bukan manusia. Ini analogi. Di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana yang Tuhan? Yang satu itu? Ketiganya itu menyatu, Pak. Ya satu jadi tiga, tiga jadi satu, tiga. Ya. Apa ini ya? Nggak ada. Makanya imani aja lah Islammu itu, Pak. Pusing Kok kalau jadi nanti Islam? memikirkan kami. Ini Islam. Inilah. Jadi Bu, originnya Kristen itu Tuhannya tiga. Sebetulnya tiga pun itu berangsur dua Mau dulu. kalian bilang pun 20, Pak. Bukan Tidak saya yang masalah. bilang. Bukan saya yang bilang Kristen. 20. Iya, itu kan asumsi. Saya ini, Itu kan saya ini asumsi, dipitnah-pitnah terus di asumsi saya bila saya bilang Kristen yang bilang. Saya ini Itu dipitnah terus. pengertianmu, Pak. Pengertian Jangan kami mentang-mentang berbeda. saya ganteng, saya Jangan dipitnah, memaksa. nggak boleh begitu. Jangan memaksa. Nggak boleh. Sebentar, Kang Chan. Kang Chan, dari tadi kan Kang Chan nggak on cam. Jadi mungkin dikira karena ada beberapa, maaf ya Bu Henis ya, ada beberapa statement Bu Henis, Kang Chan ngomong gitu, padahal kan Kang Chan mengatakan ini Yesus yang berkata seperti itu. Coba mungkin Kang Chan tunjukkan di kamera, jadi supaya Bu Henis nih percaya bahwa apa yang diucapkan Kang Chan itu memang apa yang disampaikan di dalam Bible yang Yesus katakan gitu, bukan statement dari Kang Chan sendiri. Mungkin, silakan. Yang mana? Yang Lukas 19:27. Kita mulai dari situ ya. Yang mana? Itu. Oke, itu ya, Markus 12:29. Statement. Ya. Tuhan itu satu. Statementnya Yesus sendiri gitu. Baik. Ya. Saya Silakan. bacakan ya. Nih, saya open cam nih. Salah. Loh. Rupanya Bentar ada dulu, jenggot. dibalik dulu kameranya, bentar dulu. Ini ibu nggak sabaran banget sih. Kalau ibu jadi muslim Jenggot, ini banyak Bapak. sabar. Nih, Markus 12:29. Nah, ini kata merah ini Yesus. Jawab Yesus. Yesus. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Nih, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan siapa Tuhannya Yesus? Iya, itu benar itu, Pak. Pernyataan itu. Bukan itu yang saya tanya. Siapa Tuhannya Yesus? Udah datang suami. Iya. Suamimu ajak sini dialog dengan saya. Saya laki-laki. Ayo, ajak dialog. Iya. Tambah lagi. Kita tambah lagi. Yohanes 20. Ini mau suruh buka open cam ya. Ya bagus lah. Supaya semuanya terbongkar, bagus. Asal jangan buka baju aja, aku nggak Mau dipanggil 100 kali pun, Pak. Sini. Iya, sebentar. Ini saya buka open cam nih. Ini statement Yesus nih. Ini Yohanes, ini pakai ini dulu lah. Buku hitam Yohanes 20:17. Yesus berkata, "Jangan kabel. Janganlah engkau menyentuh aku, karena aku belum naik kepada Bapakku, tetapi pergilah kepada segala saudaraku, katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu." Kepada siapa ini, Bu? Tuhanku. Tuhannya siapa? Tuhanku. Tuhannya siapa? Ya Tuhanku. Bapakku. Bapaknya Awas, siapa? Pak. Enggak setruk. Bapaknya siapa nih? Ya bapakku itu, ya itu menyatu. Bapak. Yesus Bapaknya dengan Allah, siapa? Bapak itu sama aja. Ini siapa? Bapakku. Ini siapa? Iya, bapakku. Berat sekali buat ibu baca kayak gini. Bapakku. Ini siapa? Putra, Roh Kudus. Amin. Siapa namanya? Yaitu Yesus sendiri. Yesus. Dan kepada Tuhanku. Tuhannya siapa, Yesus Bu? itu juga. Yesus itu sendiri juga. Tuhannya siapa ini? Yesus itu sendiri. Bukan itu yang saya tanya. Tuhannya siapa ini? Ya Tuhan kami, Kristen. Ku. Awas terus kau, Kang Chan. Aku juga yang disuruh stroke. Mas. Udah saya bilang, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Kita ini menjadi wasilah oleh Allah untuk meningkatkan keimanan orang-orang Islam ketika Allah mengatakan
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, ada spesies orang kafir yang memang sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Yang intinya, Pak, Ahangzartahum itu Allah itu amlam sendiri. tungdirhum layu. Ini Bu, Nggak nih, bisa tidak, diklaim oleh katanya ibu dari psikolog, ternyata ibu tidak bisa mendengarkan dengan baik. Ibu Enggak. tadi sudah dikasih kesempatan menjawab. Yesus itu adalah Tapi ibu menjawab, Allah itu bu- sendiri, bukan Pak, itu- menurut bukan ajaran itu. Kristen. Nggak boleh dirubah itu, Pak. Tunjukkan satu saja dalil Yesus mengaku dirinya Allah dalam Bible. Satu saja. Dia mengakui bahwa dia Tuhan ada. Bukan Allah. Ibu aneh ibu. Barusan ibu pernyataannya Allah itu sendiri. Mana Yesus mengaku dirinya Allah dalam Bible? Satu saja. Satu. Iya. Satu saja. Dari seluruh Ada, Bible. ada. Dari Tunggu ya. Matius sampai Nanti Wahyu. naikkan Kalau saya perlu lagi dari ya. Kejadian sampai Wahyu. Naikkan saya lagi nanti Kang Chan ya. Ada di Bible Bu, ya. Ambil dulu ya. Ibu Kang Chan. mau naik. Ibu tapi pastikan bawa Bible dan bawa suami ibu. Loh. Karena sama kalau opungku. ibu tidak bawa suami ibu, Sama ibu akan opungku bisa tertarik dibawa, dengan saya. Kang Chan. Opungku bisa dibawa. Eh, Opungku bisa dibawa. boleh. Kalau perlu, ibu dialog offline dengan saya, berani nggak? Siapapun Berani. pengajar-pengajar ibu dialog offline nggak? Berani nggak? Pak. Berani. Ibu di mana posisi? Berani. Siapa yang tidak Ibu, berani? Saya ah. tidak pernah takut dengan berdebat-debat seperti ini. Bu Hanis dan teman-temannya pasti takut dialog offline dengan saya. Saya bisa menjawab Bapak. Ibu di mana posisi? Saya lagi di Jerman, Pak. Di kota? Oh, jauh Jerman. Argoana. Rencana ini lucu. Masa jadi Oh, pikirnya? ini dia. Ini kelompoknya Reda ini. Rena? Reda ini, Reda ini. Reda ini. Suaranya suara Reda ini. Rena apa itu? Ah, iya bener. Karakternya karakter Reda sekali nih. Reda Marbun. Saya silalah. Pak. Ini silalah. Ketahuan. Coba open cam. Saya open cam, ibu open cam. Coba. Oh, Nggak usah, Pak. ini. Aku lagi Ini Reda Marbun ini. Iya. Lihat-lihat narasinya, makanya begitu dia. Biar defense. Karena dia Reda Marbun ini penghujat dia. Coba Di cek dulu Jerman. profilku, Pak. Coba cek profilku siapa saya. Ya dibuka Benar dulu, nggak? coba dibuka. Iya, Bu, coba, Pak. Benar nggak Sama ini. tanggapan Bapak Ih. bahwa saya si Oh, Rena? ini dia ternyata. Oh, iya iya. Oh, pantes. Pantes ibu ini. Pantes saya kira kenapa ya? Kenapa ibu ini bukan defense? Iya iya iya. Coba on cam, berani nggak on cam? Pasti nggak Bukan. berani. Ibu di Jerman loh, bebas loh. Berani nggak open cam? Bapak Chan. Tuh, open Saya cam. Kita hebat open buat cam. Kita adalah- lihat, kita lihat. Berani nggak? Coba Bu Henis. Berani nggak lihat. dia open? Bu Henis, Henis Bu Henis, ngalahi saya saya, mau Pak. lihat Ya, coba. apa? Nah, Bapak Henis. Chan. Bu Henis, coba open cam. Bu Henis. Ayo, Kok ada ayo open jagoannya, cam, ayo. Pak? Ayo. Iya. Ayo open cam, Bu. Ternyata ganteng Ini juga Rena. Kang Chan ini ya. Ini Reda Marbun bisa juga ini. nih. Dibawa nih ke pesta nih. Pesta Batak. Ah, lihat. Ini Kristen nih, Kristen. Bu, ayo. Cek aja profilku Bapak. Open di cam situ gampang saya loh, tanya tinggal Bapak klik. ya. Tinggal klik nih. Saya undang ya. Pak, saya Ah, lagi sebentar, undang tuh. sebentar. Tinggal klik saya loh. lagi mencek bulan, Kak Henis. Pak. Nggak bisa Kak saya Henis, on-cam. Kak Henis sebentar, Ya. Kak. Kakak. Kak Henis sebentar, coba lihat. Lihat apa? Muka kakak yang cantik, lihatlah. Mbak Reda. Selamat datang, Mbak Reda. Emang nggak nengok Henis nilai situ? Mbak Reda. Datang ke sini Reda Marbun. Pantes kalau di Komalnya teriak-teriak, kalau di sini nggak berani dia defend. Mbak Saya tidak Reda. diajarkan berbohong, Pak Chan. Saya Kalau tidak gitu diajarkan open cam, berbohong. biarkan saya yang terbukti salah. Open cam lah. Dan Ya, saya minta buktikan maaf kalau kalau saya Nggak salah. percaya. Yes, Siapa buktikan sih kalau Reda saya salah. Salah itu. Reda Marbun itu siapa Pak Chan? Nah, dibuka dulu open cam. Nanti saya kasih tahu. Enggak, saya tidak kenal Ayo. Reda Marbun. Iya. Yang saya kenal hanya ini bahasa macam apa? Saya nggak kenal Reda Marbun. Ngapain begituan? Lebih baik open cam kan, gampang kan? Lihat mulai. Siapa lagi yang Kristen ya? Makin begitu kan Bapak. makin ketahuan lihat. Si Mikana. Itu lagi banyak. Reda ternyata kalau keluar kandang dia pakai topeng. Reda Marbun. Kalau di Komalnya dia mau Chan. teriak-teriak. Ada satu Kang Chan. kejujuran Kang Chan. Ada satu kejujuran dari Bu Henis dari tadi dia bohong terus. Ada satu Iya. kejujuran yaitu bilang Kang Chan ganteng juga. Iya.
sini. Bukan Reda ini, Henis ini pernah on cam sama Bang Juma. Lihat nggak? Mana nggak ada open cam palsu. Oh, ini Sudarso. Ih, Saya tidak udah, mau Bang. Pak Chan. Buat Mana? apa? Buat ya apa, Pak Chan? buat melanggengkan Karena saya- ajaran Kristennya. Saya tidak fokus di apologet, Pak. Saya pekerjaannya jual apa, Pak? Iya, orang ngeklaim di mana aja bisa. Jualan cireng di Jerman juga bisa. Buktikan dulu Enggak, open saya cam. di Pekanbaru, Pak. Buktikan Maaf, tadi supaya saya nanti Kang Chan bisa oh ya saya minta maaf ya, saya salah. Bisa di Ternyata ternyata beliau adalah John Wick. Sarah, Bunda Sarah, kenal si Reda Marbun? Oh jadi nanya ke Mbak Enggak, Sarah? saya tanya dulu. Ibu Sarah kenal nggak sama Saya Reda? kenal banget, Reda suaranya Marbun? mirip begini. Dan di Kenal? Jerman juga. Nggak kenal? Saya nggak tahu siapa-siapa. Aku juga nggak kenal. Demi Tuhan saya tidak kenal si Reda Marbun. Nah, Tidak mirip. mungkin Anda mengatakan keceplosan kan diri bilang hanya Jerman kan? sama itu. Saya ini memang orang laki-laki yang bisa membuat wanita itu bersuara dari hatinya. Makanya Anda keceplosan kan? Anda di Jerman kan? Iya, tahu. Mana saudara ibu Reda Marbun, kenapa ibu tidak open cam saja? Alasan ibu tidak open cam karena tahu pasti lubang hidung. Kenapa Punya Kang Chan sinkron. yakin bahwa saya Reda Marbun? Gimana? Bisa kita taruhan Kang Chan? Boleh. Siapa yang Berani salah dia yang nyium Bunda Sarah? Gimana? Berani nggak Kang Chan nanti saya inbox, kemudian kita video call? Oh inbox sekarang aja, ngapain inbox? Kalau inbox saya malunya sedikit. Tapi kalau di sini saya malunya banyak. Bayangkan saya dipermalukan oleh 200-an orang, kan bagus tuh buat Kristen kan. Saya akan minta maaf ya. Nah, ini sering saya Anda masuk ke kolonial berjenggot siapa ini? misalnya. Si Anania sini. Iya, kenapa Anda tidak open cam saja? Ya Bukan kenapa Anda Reda tidak open cam? Marbun, Ya kenapa Anda beda tidak open kakak cam? ini. Aduh. Ya kenapa Anda tidak open cam aja? Kenapa Bu Reda tidak open cam aja? Ini si Jananis ini orang Muslim ini. Saya sering masuk ke komal dia nih. Anania sini. Saya nggak tahu. Saya Bukan nggak Reda tahu. Marbun, beda kakak ini. Ya Anda ini Reda Marbun, saya Kang Chan tahu ini sekali. fitnah ini Kang Chan ini. Buktikan fitnah saya. Baru tuduhan aja itu. Sebelum dibuktikan berarti Kang belum Chan, fitnah. ini semua yang mendengar ya. Ini ada berapa nih? 247 orang ya. Saya transfer sama kamu Kang Chan, kirimkan ke saya nomor rekeningmu. Saya kasih kamu 10 juta hari ini kalau saya Reda Marbun. Enggak, saya nggak perlu 10 juta. Mau dikasih sama Mbak Sarah 15 juta. Kamu ini miskin Enggak, sekali. 10 juta. Apa, 15 juta ada yang mau ngasih 15 juta. Dikasih ini ada saksi nih. 10 juta saya kasih sama Saya kamu. mau dikasih 15 juta Kalau saya tanpa Reda syarat. Marbun. Saya cukup tersenyum aja depan cermin supaya kau Chan lihatlah kenyataan dirimu. Kasih 15 juta. Beres, nggak usah begitu-begituan. Kenapa Anda tidak book open cam lalu Anda menunjukkan kepada semuanya, wahai seluruh manusia, lihat si Kang Chan akhirnya salah di TikTok. Tuh, lihat aku nih berjenggot Kang Chan. Ya. Ada Kang Chan. Aduh, si ibu nih Kristen nih tukang tipu-tipu ya dari dulu ya. Parah. Kang Chan ku kasih kalau 10 juta Kang Chan. Nggak ada 10 Bisa juta. kau bilang saya si Renanya. Tanya Reda. jawab. Tanya jawab saja lanjut. Teman-teman sekalian, kenapa seperti ini ada? Karena memang Kristen ini, Bu, bukan agama. Kristen ini adalah bukan masalah nggak apa-apa. Ini saya kasih Yesus juga pengajaran. tidak kenal Kristen kok Pak. Iya, makanya saya kasih pengajaran. Nah, ini Halo. karakternya Reda Marbun Yesus banget itu nih. tidak kenal Kristen. Reda Marbun banget karakternya. Kan Nah, Kristen iya. bukan agama. Kristen itu adalah artinya pengikut Kristus. Mana ada Kristus yang mana Dan nih? Tuhan tidak pernah membawa agama, simbol agama. Kristus begitu. Yesus atau Kristus Paulus? Yang mana Ya, dulu kalau nih? saya Kristen Yesus. Loh. Ibu tadi Yesus ini dia punya Tuhan, kata ibu tidak punya Tuhan. Nggak ngikut Kristus. Wah, Nggak ngikut Tuhan saya Yesus. Yesus itu juga, Yesus itu sendiri. Ibu katakan Yesus Allah, ternyata Yesus tak pernah mengklaim dirinya Allah, bukan pengikut Yesus. Pasti Ada. Reda Marbun ini. Ada. Bapak nanti Tunjukkan. angkat saya lagi ya. Saya tunjukkan Tunjukkan ayatnya, sa- Pak. Nanti Boleh, kejam Pak silakan. kalau saya tunjukkan ayatnya. Boleh. Berikan Yesus kepada mengatakan, saya "Janganlah- satu data saja dalam Bible Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Bahwa saya ini adalah Kapan? Allah Jam berapa? kamu sendiri. Jam berapa Ibu? Jam berapa Ibu request permintaan 2 lagi? menit, 2 menit aja, 2 menit Oh, ya 2 Pak. menit. Ya, silakan Ibu turun dulu, silakan. Tunggu bentar ya.
Boleh, kita tunggu ya. Saya tidak mau bohong saya, Pak. Reda. Apa tadi nih? Api Reda Jabar ya? Api Jabar. Marbun. Saya ikuti Udah dulu. Nggak usah turun kalau cuma 2 menit, ya kan? Aku mau pasang jenggot dulu. Supaya si Chan nggak dapat 10 juta. Reda Marbun, keluar kandang pakai Tuh topi. ada Ferry ayam. tuh. Kang Chan ada Ferry. Ada Ferry Kang Chan. Nih, aku naikin nih, tapi udah sering banget ketemu Kang Chan dia. Aku mah bebas siapa saja. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore Sarah yang cantik. Sore, Pak Ferry. Ada yang mau ditanyain Pak Ferry ke Kang Chan lagi? Semuanya di room ini sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit aku. Ada yang mau nyalib saya tentu. Sebetulnya topiknya apa sih? Topiknya. Yesus Kristus dan Islam. Nih, judul. Bolehlah, silakan. Yesus Kristus dalam Islam itu apa? Itu topiknya? Ya, Ya, oke. kalian nanya aja, Kristen nanya aja, nanya. Oh ya, tanya. Oke. Coba tunjukkan kalau Isa disunat, Bang. Baik. Nabi Isa disunat tidak disebutkan dalam Quran. Sebagaimana, sebentar kan sedang saya jawab kan? Sebentar dulu. Bukan. Ya, sebagaimana Nabi Yesus tidak pernah disebutkan disunat di dalam Injil. Tidak ada satupun Injil yang menyebutkan Yesus disunat. Sudah. Kalau kalau begitu, Kang Chan itu pendusta, pembohong. Karena apa? Kenapa? Di dalam Injil Yesus disunat. Di mana Injil? Di mana ada Injil Yesus disunat? Ya, saya sebutkan ya. Oke, Yesus disunat pada hari ke-7, Bang. Di mana? Di Di Matius. Matius Injil. Matius. Mana Matius Injil? Sejak kapan Matius jadi Injil? Ya, Matius itu sejak- gospel, ghost itu hantu, spell itu Apa itu gospel? Gospel itu apa namanya ya, itu yang bisa begitu buat apa jampe-jampe, ghost itu hantu, spell itu jampe-jampe hantu. Mana ada Matius Injil? Masa sih nggak bisa bedakan ghost dengan gospel? Ghost, makanya Ghost itu bahasa gospel, Inggris, ya itu brother. kan spelling aja itu. Sri, itu Bu Henis minta naik tuh dia. Bentar. Sorry, aku interupsi. Bu Henis naik. Matius Injil itu diberikan kepada Yesus. Markus 1 nomor 14 Injil Yesus, Injil Allah. Lukas 20 nomor 1 Injil Yesus, Injil Allah. Matius. Tidak ada satupun Yesus disunat di dalam Injil. Ya Bu. Kenapa saya percaya Yesus itu adalah Allah? Itu ada ayatnya, Pak. Lihat di Yesaya 41 ayat 10. Saya. Yaudah, gini, Ibu janji saya ngasih saya bacakan 10 ya, juta. Pak. Sebentar. Ibu tadi janji ke saya 10 juta ya kalau ada. Kalau nggak ada, berarti kalau nggak ada saya kasih rekening ke Ibu kasih saya 10 juta. Kalau ada? Nah, boleh, ya saya tunjukkan. Enggak, kalau ada Bapak kasih apa sama aku, Pak? Saya kasih Ibu 100.000. Loh. Ya, enggak apa-apa. Ibu mau berapa 100.000 emang? itu enggak apa-apa. Bisa beli apalah, beli Royco. Boleh, silakan. Ya saya 100.000, Ibu kasih Yesaya 10 juta ya. Yesaya 41 ayat 10, Pak. Ibu Yesaya pakai 41 ayat Ibu 10. di Jerman Ibu pakai KGV apa pakai LAI? Saya di Pekanbaru, Pak. Katanya Dah, Jerman oke, saya tadi. bacakan ya, Pak ya. Margona. Saya bacakan ya, Bapak. Ya saya berapa? Yesaya 41 ayat 10. Silakan baca. Saya baca ya, Bapak. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesusnya mana? Nah, itu perkataan Yesus. Yesusnya? Mana? Bukan Yesus.
Ini perkataan Yesus. Ya. Yesus di mana ibu bisa tahu ini perkataan Yesus dari mana? Coba di sebelah mana ibu mengidentifikasi ini perkataan Yesus? Yesus Saya baca biasa dulu ya. dari Al-Quran. Yesus. Israel itu hamba Tuhan. Bukan itu yang saya tanya. Yesus mengaku dirinya Allah di mana? Ya ini. Mana? Yang ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Yesusnya? aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku Yesusnya? akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yaitu Yesus itu sendiri. Mana Yesusnya di situ? Enggak dia, enggak dengar. Ada dengar Yesus enggak di situ? Enggak ada. Itu kan merujuk. Itu tafsiran ibu. Yang saya tanya bukan. Jadi Ya maksud udah kau, sekarang kalau ibu bukan saya tafsiran tafsirin ibu, saya. ya udah gini. Kalau bukan tafsiran ibu, di mana di situ ada Yesus? Pokoknya itu Jujur. Yesus Pak Chan. Ya nggak bisa pakai pokoknya. Nggak bisa. Mas Solang generasi. Berarti saya dapat 10 juta. Siapa yang pengen uang dengar? Yesus sendiri yang Ya. Mana Yesus? Di mana? Ibu baca konteksnya, ibu baca pasalnya, ibu baca kalau perlu seluruhnya saya. Tunjukkan ya udah. Bagaimana cara kita mengidentifikasi kalau itu Yesus di situ? tidak perlu dia bilang seperti itu Pak Chan. Yang intinya Bu, dengar Bu Hanis dengarkan. Tadi quotation-nya adalah di mana Yesus mengaku dirinya Allah, betul tidak? ya. Sekarang ibu baca Yesaya 40 nomor 10. Kata ibu di situ ada Yesus. Jujur, di Yesaya 40 nomor 10 apakah secara eksplisit ya Pak ya? Sebentar dulu. Di Yesaya 40 nomor 10 apakah secara eksplisit di situ ada Yesus? Ya tidak ada, tidak harus ada di situ. Sekarang saya akan kasih nomor rekening saya secara eksplisit, bisa? Nah, ini kan Yesus sendiri yang berkata. Bisa saya kasih nomor rekening secara eksplisit sehingga nomornya tidak perlu tidak, Pak. ditafsirkan. Tidak Pak. Ketakutan. Ini yang saya bilang sok-sokan menipu, nggak ada Bu. Nih saya kasih duduk perkaranya begini, dengerin. Muncullah, dengar Bu. Muncullah orang-orang penuhan Yesus. Oke? Iya, nggak masalah. Ya sebentar dulu. Muncullah penuhan Yesus. Padahal Yesus bukan Tuhan. Kapan itu? Ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi murid-murid tak pernah menuhankan Yesus. Bagaimana cara mereka menuhankan Yesus? Mereka meminta kepada otoritas. Kepada siapa? Konstantin. Dibuatlah konsili-konsili. Dengan seluruh konsilinya jadi Yesus Tuhan. Jadi Tuhannya pakai pas, Tuhannya Pak pengikut, Tuhannya ibu, jadi dia. Tapi masalahnya Bu, saat itu teks-teks sudah muncul, kodeks sudah muncul, dan seluruh kodeks itu tidak merujuk pada Yesus Tuhan, nggak ada dalam Bible satupun. Makanya saya bilang Sebentar dulu, belum selesai. Lalu apa yang terjadi? Dulu orang-orang Yahudi atas permintaan Romawi menerjemahkan kitabnya orang Yahudi, include Yesaya di situ, ke dalam bahasa Yunani, Septuagint. Itu pun tidak merujuk kepada Yesus Tuhan. Nanti terkemudian dirubah-rubah oleh mereka, dicocok-cocokkan oleh mereka, termasuk Mika 5 nomor 2 yang insya Allah akan didiskusikan, termasuk dirubah-rubah oleh mereka, lalu menggiring bahwa itulah Yesus. Bu, sedekat apapun itu yang kalian lakukan, itu adalah tafsir kalian yang salah menafsirkan orang Yahudi. Sekarang, sebentar dulu, itu adalah tafsir kalian. Ini yang kalian lakukan, ngemis-ngemis kepada kitabnya Yahudi. Jadi kalau kita baca Yesaya 40 nomor 11 atau nomor 10, tak ada satupun Yesus di situ. Yang artinya Ibu Hanis berhutang 10 juta kepada saya. 10 juta. Bayar. Hutang itu dibawa mati. Saya bantah ya Pak ya. Bukan saya tidak melakukan pernyataan. Mana? Yesus di situ. Kang Chan, Yesus itu adalah Tuhan bagi kami. Dah? Oke, itu yang poin pertama. Oke? Yesus itu adalah Tuhan bagi kami. Makanya ada ayat di Tapi sini bukan Pak Tuhan Chan. kan?
Tapi bukan Tuhan kan? Tapi bukan Tuhan kan? Tuhan bagi kami. Tapi bukan Tuhan. Yesus Nah. yang bukan Tuhan itu adalah Tuhan bagi kalian, kan gitu. Pokoknya Yesus itu adalah Tuhan bagi kami. Tidak bisa siapa pun tidak bisa. Yesus yang bukan Tuhan itu adalah Tuhan bagi Kristen, kan gitu. Iya. Itu kan Tuhan bagi kami, bukan sama kalian. Enggak saya paksa kalian bertuhan sama dia. Enggak sih, Nah, ngapain Tuhan sama Yesus? Kenapa Yesus saya yang bilang bukan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan bagi adalah Kristen. Tuhan dan Allah itu sendiri. Mm-mm. Karena Karena Yesus berkata seperti ini. mana? Hmm. Nih, dia judulnya, makanya kita harus membaca dari atas, Pak Chan. Judul. Terus Tuhan kayak membangkitkan lagu judul. seorang pembebas. Dah? Bu, Tuhan membangkitkan dengar, Bu. seorang pembebas. Ibu Tuhan ini Hanif. kan merujuk ke Yesus, Kang Chan, karena kami menganggap dia Ibu Tuhan. dengarkan dulu. Apa yang ini singkat saja, Bu. Supaya kita dialog gitu. Apa yang membuat Ibu meyakini Yesus ini Tuhan? Silakan. Oh, yang meyakini saya Yesus ini adalah Tuhan adalah karena dia punya mujizat, dia punya Apa? ajarannya Apa? sangat Contoh. baik, gitu loh. Contoh apa? Mujizatnya apa? Contoh. Ya, mujizatnya banyak, menciptakan langit dan bumi Contoh. ini Yesus sendiri. Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Ada, Tunjukkan ada datanya. ayatnya. Ada. Tunjukkan. Satu Tunjukkan aja. ya. Satu aja. Karena kami menganggap Yesus ini adalah Allah itu sendiri dan Tuhan itu sendiri. bukan Maka karena firman-Nya itu. seperti itu. Saya tahu Ibu menganggap anak domba itu Tuhan. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya di mana Yesus menciptakan langit dan bumi. Iya. Pada mulanya Allah dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yesusnya mana? Berfirmanlah Allah. Yesusnya mana? Ya, Allah itu Yesus sendiri. Jadi kalau yang di Bible Yesusnya? saya ini, Pak Chan, yang di Bible saya ini Allah di sini, itu juga yang kau percaya gitu? Jadi Ibu menganggap kalau ada Allah berarti Yesus di situ. Iya. Coba Ibu buka Yohanes 10 nomor, coba sebentar. Coba Ibu buka Yohanes 10 nomor 34. Berapa? Yohanes 10 nomor 34. Yohanes 30 ya. 10. Mana ada Yohanes 30? Ada 30. Yohanes 10. Yohanes 10 Ya, ayat 30. ya. 34. Oh ya. Ayat 34 ya, Pak Chan. Oke. Lihatlah, ini Kata orang-orang Yesus Kristen nggak ngerti kepada Bible. mereka. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Ah, siapa?